Oke, Assalamualaikum. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Yohan Rubiantoro. Saat ini saya kuliah tahun kedua di Nottingham. Saya diambil jurusan topik riset di bidang kepemimpinan pendidikan. Dulu master saya di Birmingham, dan saya bekerja sebagai PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek ya sekarang namanya, di Senayan, Jakarta. Nah, sebelum bekerja sebagai PNS, saya bekerja selama kurang lebih 6 tahun di sebagai wartawan ekonomi di harian Ekonomi Kontan, Kompas Gramedia. Nah, saya mau sharing tentang dasar-dasar menulis. Ini memang waktu itu saya usul ke Mas Budi karena dari pengalaman saya di batch 1, saya lihat banyak sekali para pelamar yang tulisannya tuh masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi ada baiknya nih teman-teman belajar lagi tentang dasar-dasar menulis. Nah, ini tidak hanya untuk aplikasi beasiswa, tapi untuk umum lah. Ini mudah-mudahan bisa dipakai ilmunya buat untuk nulis laporan dan lain sebagainya. Oke, kita mulai aja. Jadi gini Bapak Ibu, modal untuk menulis itu membaca. Jadi semakin banyak Bapak Ibu baca, itu akan otomatis dengan sendirinya kemampuan menulis itu juga akan meningkat. Dan apa yang kita baca itu akan mempengaruhi gaya tulisan kita. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu sering membaca majalah Tempo, koran Kompas, gaya bahasanya nanti akan kira-kira akan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bacanya misalnya kayak Pos Kota atau yang lain, itu juga gaya bahasanya akan mengikuti. Nah, dari pengalaman kemarin batch 1, saya lihat banyak sekali dosen yang menulis motivation letter dan lain sebagainya itu relatif, ketika saya baca tuh relatif sulit dipahami. Nah, mungkin ini juga karena dosen banyak sekali membaca jurnal. Nah, jurnal itu kan relatif sulit ya dipahami ketimbang tulisan populer. Nah, itu juga akan mempengaruhi gaya bahasa gitu. Nah, terus kemudian tips yang terbaik dalam menulis adalah memulai. Saya sering ditanya gimana sih caranya nulis, kadang gue bingung nih mau menulis apa dulu. Ya mulai aja dulu, tulis aja dulu apapun itu paragrafnya, kalimatnya, mulai aja dulu. Nanti setelah selesai baru diedit ulang gitu. Nah, dan ini menurut saya tulisan yang baik itu adalah yang dapat dibaca dan dimengerti. Percuma bikin tulisan teknis akademis gitu, tapi kalau sulit dibaca dan dimengerti. Nah, kemudian, ini maaf kalau saya bicara teknis, tapi kemarin dari pengalaman batch sebelumnya banyak sekali yang tulisannya itu dari segi teknis saja itu banyak yang kurang pas lah. Jadi gini, pertama ini saya kasih struktur tulisan ideal. Untuk judul, ketika Bapak Ibu bikin judul, entah itu motivation letter, entah itu esai, itu jangan panjang-panjang. Jadi maksimal itu ya 7-8 kata itu udah cukup untuk judul. Nah, kemudian yang kedua kalimat. Nah, kalimat itu idealnya itu 10-12 kata. Kembali lagi, jangan panjang-panjang. Saya menemukan, ini kejadian, di batch 1 kemarin, ada satu pelamar, satu kandidat, yang saya bongkar tulisannya, dan saya menemukan satu paragraf itu dia satu kalimat. Jadi bisa dibayangin tulisan 4 baris itu titiknya cuma satu. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, yaitu dari 3-4 lah idealnya. Jadi jangan panjang-panjang, buat kalimat yang efektif. Dan ini beberapa kok, nggak cuma satu. Saya nemuin banyak yang nulisnya tuh panjang sekali, satu paragraf gitu, jadi titiknya tuh cuma 1 atau 2 gitu. Itu dibacanya itu secara teknis itu akan sulit dan melelahkan. Nah, kemudian ini, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Nah, ini juga saya temukan dari batch 1 kemarin, ada teman-teman terutama jurusan teknik, itu nulisnya itu teknis sekali gitu. Padahal teman-teman juga harus memposisikan diri sebagai pembaca. Belum tentu orang yang menyeleksi atau melihat tulisan teman-teman itu
orang yang sebidang dengan teman-teman, belum tentu gitu. Jadi usahakan buat tulisan yang mudah untuk dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang istilah teknis, dijelaskan, jangan cukup sampai di situ aja, tapi jelaskan istilah teknis itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang saya banyak temukan. Jadi banyak orang yang menulis itu menggunakan singkatan seolah-olah singkatan itu semua orang tahu gitu. Ini seringkali ini di bawah sadar kita, kadang orang nulis itu dia pikir di bidangnya dia singkatan itu lazim, biasa gitu, semua orang tahu, padahal belum tentu yang baca itu semua tahu. Contoh di batch 1 kemarin itu ada teman yang ngirim tulisan, saya lupa motivation letter atau apa, tapi dia nulis gini, dia ada kalimat, dia tulis bahwa saya setelah selesai studi, saya ingin mengimplementasikan hal-hal yang tercantum dalam KUP gitu. Nah, itu tidak dijelaskan KUP itu apa gitu. Dia si penulis ini mungkin mikir KUP ini singkatan ini semua orang tahu gitu. Jadi dia tidak terus, dan dalam tulisannya itu ada sekitar 4 atau 5 dia ulang-ulang KUP itu. Sampai kemudian saya tanya, KUP ini apa? Oh, ternyata KUP itu adalah ketentuan umum perpajakan gitu. Ketentuan umum perpajakan. Nah, ini yang seringkali secara tidak sadar kita tuh nulis gitu, nulis singkatan yang seringkali kita pikir semua orang tahu, padahal belum tentu gitu. Jadi kalau ada singkatan, jangan lupa teman-teman buat kepanjangan singkatannya itu apa gitu, dijelaskan. Terus yang kemudian ketiga, hindari typo error. Ini masih saya temukan hampir di seluruh naskah yang di batch 1 kemarin. Jadi untuk teman-teman yang, apalagi ini kan untuk yang rencana ke doktor ya, untuk dokter itu idealnya sih kalau menurut hemat saya pikir kalau untuk calon masuk S3 itu untuk salah ketik atau typo error tuh harus seminimal mungkin lah, harusnya tuh tulisan itu sudah clean and clear gitu, sudah tidak ada lagi huruf salah ketik, huruf besar, huruf kecil gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangan bertele-tele. Ini saya juga banyak menemukan, jadi banyak yang nulisnya tuh panjang padahal sebenarnya inti kalimatnya itu hanya satu gitu. Nah, ini nih yang tadi saya sebutkan, ini kesilapan yang lazim itu menggunakan singkatan, menggunakan istilah teknis. Saya pernah menemukan tuh di naskah, dia cerita tentang hidrologi. Dia menjelaskan banyak sekali istilah teknis yang tidak dijelaskan maksudnya itu apa. Nah, padahal si pembaca itu, misalnya si wawancara beasiswa kan belum tentu satu bidang dengan yang menulis itu. Nah, kemudian ini ada menariknya itu dari naskah yang saya baca itu ya, itu ada beberapa yang saya rombak, itu ada yang memilih lead, headline atau paragraf pembukanya itu kurang tepat. Jadi contoh, saya langsung berikan contoh gini. Ketika itu saya ingat ada dosen, dia menuliskan bahwa dia di paragraf awal bahwa tugasnya dosen adalah mengajar, dia melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, di paragraf 2 juga dia tulis seperti itu, dia masih elaborasi soal pekerjaannya dia. Paragraf ketiga, nah paragraf keempat dia cerita tentang kegiatan sosial dia, bahwa ternyata dia membantu orang-orang di sekeliling desanya untuk lebih berdaya dari segi ekonomi gitu. Nah, ini paragraf keempat ini waktu itu saya bongkar, ini yang saya naikkan jadi paragraf ke-1. Kenapa? Karena dia seorang dosen, dia di paragraf 1, 2, 3 dia menjelaskan tentang kegiatan dia mengajar, dia bilang kalau dia semangat, dia mengajar, dia semangat dalam menulis jurnal. Ya itu bagus, tapi itu adalah hal yang memang biasa dilakukan dosen. Dosen memang tugasnya mengajar gitu, meneliti dan lain sebagainya gitu. Dan apa bedanya sama pelamar yang lain? Nah, sementara ketika dia di paragraf keempat dia baru tulis bahwa dia punya kegiatan yang punya dampak bagi masyarakat di sekitarnya ya. Saya pikir ini yang mungkin belum tentu dilakukan oleh dosen-dosen yang lain. Nah, paragraf keempat ini yang saya naikkan menjadi paragraf headline atau paragraf pertamanya. Nah, terus ini juga ada yang kontennya terlalu umum. Jadi nanti saya akan jelaskan dari hal teknis nih sama dari sisi konten. Jadi 2 hal dalam hal tulisan, dari segi tulisan itu pertama
Kita lihat dari segi teknisnya, yang kedua dari kontennya. Nah, untuk konten itu banyak sekali, nggak cuma satu, banyak sekali pelamar yang ngisinya tuh kontennya itu umum sekali, ngawang-ngawang. Jadi contoh, ada seorang pelamar itu di motivation letter atau esainya ya, saya lupa, itu dia nulis kalau setelah selesai studi dia berencana memajukan kondisi pertanian di Indonesia. Ini terlalu besar skalanya gitu. Itu tidak konkret. Itu hal yang sulit, bukan hal yang sulit ya. Itu hal yang untuk seorang mahasiswa doktor begitu lulus itu hal yang saya pikir masih jauh untuk melakukan itu gitu. Jadi lebih baik hal kecil tapi konkret gitu. Misalnya saya waktu itu bilang ke yang bersangkutan, akan lebih menarik Anda buat tulisan misalnya setelah selesai lulus, saya akan misalnya meningkatkan produksi buah nanas di kampung saya dari yang sebulan misalnya berapa kuintal menjadi berapa kuintal. Itu akan lebih konkret ketimbang memajukan pertanian di Indonesia. Ada juga yang pernah saya menemukan dia di motivation letter bahwa dia berencana setelah lulus ingin lebih banyak terlibat dalam pengembangan kebijakan di bidang pendidikan. Nah, ini juga terlalu ngawang-ngawang, jadi lebih baik fokus konkret gitu. Nah, ini contoh naskah. Saya kasih ini contoh naskah yang sudah saya bongkar waktu itu. Jadi ini naskah aslinya gini. Dia tulis kalau sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi, saya juga terlibat membantu UKM dalam meningkatkan marketing produknya. Titik. Saya membuat platform digital untuk mereka menjual barang. Nah, terus saya edit gini. Saya edit pertama, soal tridharma perguruan tinggi itu saya hilangkan karena saya pikir itu suatu hal, itu konsep gitu ya. Jadi saya pikir udah langsung aja teknis gitu. Nah, saya tulis bahwa selain mengajar, saya mendampingi. Jadi kata membantu itu terlalu umum. Tapi kalau mendampingi itu lebih personal gitu kan. Saya mendampingi. Nah, soal terus UMKM itu saya tanya, ini UMKM-nya apa? Langsung aja konkret. Oh, UMKM-nya itu ternyata dia adalah pedagang kain songket gitu. Di mana? Nah, di Palembang. Oke, langsung saya tulis pedagang kain songket di kampung saya di Palembang. Nah, terus jadi soal yang membantu UMKM ini yang saya waktu itu saya explore lagi gitu. Jadi ini yang, karena saya pikir ini yang menarik, ini yang tidak dilakukan oleh dosen lain, oleh pelamar-pelamar lain. Ini adalah magnitudenya gitu. Nah, saya akan jelaskan nanti soal magnitud itu. Nah, kemudian saya tulis bahwa di sini saya tulis bahwa saya mengajari cara menampilkan dan mengunggah produk mereka di berbagai aplikasi pemasaran digital. Jadi kalau bisa istilah-istilah asing dalam bahasa Inggris itu ya seminimal mungkin lah, kalau yang sudah ada padanan bahasa Indonesia gunakan bahasa Indonesianya gitu. Ini dalam konteks tulisan berbahasa Indonesia tentu saja ya. Jadi seperti platform digital itu ya tulis aja ini aplikasi pemasaran gitu. Kemudian marketing itu kan udah ada bahasanya pemasaran, jadi gunakan bahasa Indonesia. Ikhtiar ini mampu melesatkan penjualan. Nah, terus saya tanya gini, jadi di dalam tulisan baiknya itu Bapak Ibu jelasin dampak Bapak Ibu konkretnya itu apa. Jadi waktu itu saya tanya ke yang bersangkutan itu, jadi misalnya gini, saya tanya, oke, selama ini udah ngelatih berapa orang gitu, dampaknya apa? Oh ya, saya udah ngelatih si pedagang kain songket ini. Nah, kira-kira apa dampaknya? Oh, dampaknya ini nih. Jadi dia tuh omsetnya tuh awalnya dulu waktu dia masih jualan tradisional itu cuma berapa juta per bulan. Nah, sekarang dia omsetnya udah naik berkali-kali lipat menjadi 20 juta per bulan. Nah, terus dampaknya apa? Nah, karena dia keuntungannya meningkat, dia bisa nguliahin anaknya. Nah, dari paragraf ini si pembaca akan dapat magnitud dari teman-teman. Oke, ini lu punya dampak nih ke lingkungan sekitar gitu. Ini yang tidak dilakukan oleh misalnya dosen-dosen yang lain atau oleh pelamar yang lain. Kamu sudah punya dampak ke masyarakat, dan itu jelaskan dengan ya ini seperti gaya features gini. Jadi apa dampaknya? Oh, dampaknya nih saya udah ngebikin orang yang tadinya omsetnya kecil sekarang naik, dan dia karena keuntungannya naik dia bisa ngulahin anaknya itu. Ini contohnya. Nanti kita bisa. Nah, ini konten. Tadi saya bicara teknis ya soal jumlah judul itu berapa kata, paragraf, kalimat, dan
saya sarankan betul teman-teman nggak usah ragu, nggak usah segan-segan untuk membaca kembali ejaan yang disempurnakan. Jadi baca lagi tuh ketentuan grammarnya bahasa Indonesia, kalau nulis dipisah dan disambung seperti apa, huruf besar, huruf kecil gitu, itu dibaca lagi, kata sambung itu dilihat lagi. Nah ini kemudian yang kedua, ini dari segi konten. Nah yang dari segi konten, pertama tonjolkan pengalaman atau prestasi. Ini saya mau cerita ya soal magnitude ini. Jadi tahun 2005 ketika saya jadi wartawan, setelah sekitar 2-3 tahun kemudian saya pernah mengelola rubrik profil bisnis namanya. Jadi saya nulis profil orang gitu, pengusaha. Nah ketika menulis profil pengusaha ini, saya pertama kali itu kita harus ajukan dulu ke rapat redaksi. Nah di rapat redaksi itu pasti ditanya. Jadi misalnya contoh, saya ngajukan, oke, gue punya profil pengusaha batik nih, yuk kita tulis, yuk kita profilkan orang ini, kita angkat gitu. Itu dari rapat redaksi pasti ditanya, magnitudenya apa? Apa yang membedakan si pengusaha batik ini sama pengusaha batik yang lain? Kenapa dia layak kita tulis? Nah, kenapa saya cerita ini pengalaman saya dan apa hubungannya sama beasiswa? Karena saya yakin analoginya, logikanya juga ketika seorang mencari pelamar beasiswa, dia juga begitu akan, oke, kenapa nih gue harus terima dia? Apa yang membedakan dia sama pelamar lainnya? Kenapa dia layak kita angkat? Kenapa dia layak kita beri beasiswa? Saya pikir analogi ini juga kurang lebih juga akan dipakai di dalam seleksi beasiswa. Nah karena itu saya tuh berkali-kali dari batch pertama saya bilang yang namanya magnitude. Magnitude itu apa? Magnitude itu sesuatu yang membuat orang tuh bilang, oke, wah nih, oke, dia emang beda nih. Jadi apa prestasinya, apa pengalamannya teman-teman, itu yang ditonjolkan. Teman-teman ini lagi berkaca lagi, kira-kira apa ya prestasi gue, apa ya kelebihan gue, apa dampak gue buat masyarakat yang nggak dilakukan nih oleh pelamar beasiswa, pelamar lainnya gitu. Itu yang namanya magnitude. Jadi keunggulan atau apa yang menonjol dari Bapak Ibu semua. Nah, kemudian yang kedua, baca syaratnya, tentu saja formatnya dan lain sebagainya. Terus kalau merasa, oh saya nggak punya prestasi, tonjolkan dampak yang akan Anda berikan. Misalnya setelah lulus, rencananya terlibat di mana, aktif di mana. Nah ini hal yang terpenting dalam menulis. Posisikan Bapak Ibu sebagai pembaca atau penyeleksi beasiswa. Jadi ketika selesai menulis, jangan udah gitu aja, tapi baca kembali dan posisikan diri sebagai pembaca. Kira-kira setelah dibaca nih, Bapak Ibu ngerti nggak? Karena kalau Bapak Ibu nggak mengerti tulisan yang Bapak Ibu sendiri tulis, yang teman-teman tulis, jangan harap orang lain akan mengerti gitu. Jadi teman-teman ini adalah penyeleksi atau editor pertama dari tulisan teman-teman sendiri. Gitu. Nah, jadi cek lagi. Nah, kemudian bisa minta bantuan teman atau orang lain untuk memeriksa. Contoh tadi misalnya teman buat tulisan yang sangat teknis, berikan ke orang yang awam. Kira-kira dia ngerti nggak tulisan itu? Karena apa? Balik lagi di saya sampaikan bahwa penyeleksi beasiswa yang membaca naskah Bapak Ibu itu belum tentu orang yang satu bidang sama Bapak Ibu. Ya, demikian. Nanti kalau ada yang ingin tanya, silakan kita bisa langsung tanya jawab, dan kalau ada yang ingin nanya-nanya lebih detail nanti bisa ke email saya gitu. Oke, silahkan kita mulai aja ya ininya ya, sesi tanya jawabnya sebentar. Ya, silahkan Mbak. Saya lihat di layar saya ada Mbak Reni ini. Ya, terima kasih Mas Yohan untuk memberikan kesempatan pertama kepada saya. Mohon izin menanyakan terkait dengan ini trik kita membuat motivation semacam personal statement juga berarti Mas ya? Atau ya tadi saya berikan sih dasar-dasar menulis Mbak. Jadi nanti Mbak bikin laporan atau apa, ya teknisnya kurang lebih sama lah. Judul, jumlah katanya, kalimatnya, paragrafnya kurang lebih seperti itu Mbak.
Oke, siap. Terkait dengan kegiatan sosial yang mau ditonjolkan, Mas ya, uh, selaku dosen kan memang kita ada kewajiban untuk membuat pengabdian masyarakat. Nah, hanya saja pengabdian masyarakat yang saya pribadi lakukan itu sifatnya lebih banyak insidental. Jadi mungkin hanya dari hasil penelitian, terus kami buat satu pengabdian, kemudian berhenti sampai di situ. Jadi dampaknya tidak begitu panjang sampai 3 tahun seperti yang Mas Yohan contohkan. Nah, apakah ini bisa kami tonjolkan, kami masukkan sebagai prestasi atau hal yang bisa membuat magnitud? Kemudian, apakah perlu dibuktikan juga dengan dokumen misalnya? Jadi kayak tadi misalnya telah memberi dampak terhadap pedagang songket tersebut, apakah kita harus juga nanti melampirkan dokumen terkaitnya? Mungkin itu dulu, Mas Yohan. Kalau lampiran sih nggak usah, Mbak. Nggak perlu ya. Kan motivation letter atau esai itu kan dari si pemberi beasiswa, ya entah LPDP atau prestasi atau apa, itu udah ada formatnya dan biasanya itu concise ya, jadi cuma maksimal 2 halaman, jadi nggak perlu sampai lampiran-lampiran gitu. Dan dia juga sebetulnya rasanya juga kan nggak akan ngecek bener apa enggak kamu ini. Cuma tadi yang soal insidental, intinya sih gini sih, Mbak. Mungkin bisa dikasih contoh nggak insidental seperti apa ya? Insidental tuh misalnya jadi kan kita penelitian di SD gitu kan Mas tentang pola makan, dan ternyata misalnya sarapan anak SD itu banyak yang di skip ya, jadi skipping breakfast. Kemudian kita akhirnya teruskan dari dasar penelitian itu kita buat semacam apa namanya, jadi bikin satu duta gitu, duta di anak SD, bagaimana mereka bisa memberikan apa, jadi meningkatkan pengetahuannya aja sih Mas, itu dutanya. Kemudian nanti mereka yang akan menyampaikan ke teman-temannya bahwa sarapan itu baik dan harus dilakukan rutin. Nah, sampai di situ saja, jadi habis itu kami tinggalkan. Gimana tuh Mas? Kalau yang model-model kayak gini Mbak, biasanya kalau kami dulu di wartawan ya, itu tambahin Mbak dengan riset. Jadi misal gini, paragrafnya bisa kayak gini, misalnya saya melakukan tadi pendampingan kepada anak-anak SD tentang sarapan sehat gitu. Nah, ini kan Mbak bisa tambahin riset bahwa itu di mana, misalnya lokasinya misalnya di Bandung, bahwa berdasarkan data BPS misalnya gitu, bahwa sekian ada misalnya ada ribuan anak siswa SD di Bandung yang tidak sarapan, padahal menurut ya tambahkan data, jadi berdasarkan WHO bahwa sarapan itu penting. Nah, setelah pendampingan kami misalnya gitu, beberapa yang ribuan anak tadi gitu, itu sekarang sudah mereka perlahan-lahan sudah mulai sarapan gitu. Jadi kalau yang kayak gitu data, saya juga di batch 1 kemarin itu banyak sekali, saya bilangnya sih kering ya, jadi datanya kering. Banyak orang nulis dampaknya tapi tidak disertai sama datanya gitu. Nah, datanya ini kan bisa banyak, kita bisa banyak bisa cari sumbernya dari banyak sumber. Jadi itu bisa Mbak selipin, bisa Mbak tambahin data. Jadi gitu Mbak. Boleh satu lagi Mas Yohan? Ya, apa ya? Kalau misalnya kegiatan pengabdian masyarakat misalnya atau kegiatan sosial itu sedang running kita laksanakan dan dampaknya memang belum terlihat, tapi ini skalanya mungkin nasional. Nah, itu apa bisa juga kita masukkan, Mas? Nah, ini pertanyaan menarik nih, Mbak. Kalau kayak gini, Mbak bisa akalin apa? Mbak bisa akalin dengan ini Mbak, bukan dampaknya tapi pentingnya. Artinya kenapa Mbak melakukan itu? Misalnya tadi, yang balik lagi ke soal sarapan. Misalnya ini Mbak belum ketahuan dampaknya nih dari ribuan anak di Bandung misalnya, setelah Mbak kasih pelatihan, mereka jadi sekarang sarapan apa enggak atau masih tetap sama. Nah, Mbak bisa akalin dengan Mbak berikan bahwa ini penting yang Mbak lakukan. Misalnya ya tadi, bahwa berdasarkan data itu ada banyak anak yang nggak sarapan. Sementara berdasarkan data misalnya WHO, bahwa anak yang tidak sarapan, anak sekolah dasar yang tidak sarapan, dia misalnya perkembangan otaknya itu terhambat atau belajarnya itu tidak akan efektif atau less efektif misalnya dibanding misalnya, apalagi kalau ada angka itu kan lebih menarik Mbak. Jadi banyak sekali pelamar tuh yang datanya kering
Kalau Mbak punya data misalnya, Oke. padahal kalau anak yang sarapan dia misalnya 70% akan lebih perform misalnya di sekolah dibanding anak yang nggak sarapan. Jadi gitu Mbak. Data saya sih banyak sekali ngeliat itu masih yang datanya itu masih kering tuh dari yang kemarin itu. Jadi kalau ada data kan sangat menarik. Gitu sih Mbak. Siap-siap. Makasih banyak Mas Yohan. Ya, sebentar. Wah, ini ada pertanyaan ini menarik tapi ini buat tersenyum juga nih. Bagaimana jika tidak terlalu suka membaca, bagaimana menyiasatinya agar dapat menulis? Ya saya pikir mesti menyiasatinya ya dengan dengan memulai rajin membaca itu. Karena itu otomatis. Jadi Bapak Ibu wartawan itu untuk bisa nulis, ya selain memang karena pekerjaan kami tiap hari ya nulis. Sehari kami harus nulis ribuan words gitu. Nah itu emang karena tiap pagi itu kami harus baca paling nggak 4 sampai 5 koran gitu, terutama dari kompetitor. Jadi memang modalnya nulis tuh baca. Itu akan otomatis kok kalau sering baca pasti ketika akan nulis itu akan vocabulary referensinya tuh akan ngalir gitu. Dan ini satu hal penting, tolong Bapak Ibu catat. Yang namanya menulis, entah motivation letter, esai, laporan, apapun itu hal yang praktis, bukan teori. Jadi Bapak Ibu dengar saya cuap-cuap ini sejam, nanti ikut lagi sesi misalnya batch berikutnya, atau Bapak Ibu dengerin YouTube tentang cara-cara menulis atau baca tips menulis, tapi enggak mulai menulis, tidak membiasakan menulis, itu tidak akan bisa. Gitu. Dan saya saran kalau mau menulis mungkin bisa dimulai dari misalnya menulis blog gitu. Itu akan beda kok, akan hasilnya gitu. Jadi ini yang tadi tidak suka baca, menyiasatinya ya bacanya dulu disukai gitu, baru kemudian menulis. Saya pikir itu. Nah, terus ini berarti dalam tulisan itu harus lugas dan mudah dicerna seperti bahasa, tidak resmi atau tidak baku. Benarkah demikian? Iya, jadi saya pikir untuk menulis ya gini, kembali lagi setiap menulis posisikan Bapak Ibu nih pembaca gitu. Jadi kalau membaca naskah yang sulit dipahami kan juga, dan juga ini penting, orang yang menyeleksi berkas beasiswa Bapak Ibu itu kan dia tidak hanya menyeleksi 1-2 orang, tapi dia menyeleksi banyak sekali. Jadi bayangkan ada mungkin bisa ratusan, katakanlah gitu, ratusan motivation letter atau esai yang harus dia baca dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau tulisannya nggak enak dibaca, tulisannya sangat teknis gitu, bisa dibayangkan gitu. Nah, terus kemudian tadi kenapa saya tulis bahwa ini paragraf keempat naikkan ke paragraf ke-1. Saya yakin, meskipun ini disclaimer ya, saya belum pernah menyeleksi naskah, artinya menjadi penyeleksi beasiswa gitu ya. Tapi saya yakin ketika penyeleksi beasiswa ini membaca esai, membaca motivation letter, dia pasti hanya akan fokus ke 1, 2, 3 paragraf pertama aja. Dengan banyaknya naskah, saya yakin itu. Kalau paragraf 1, 2, 3 itu udah enak ngalir, mungkin dia akan baca. Tapi kalau 1, 2, 3 itu mungkin udah sulit dipahami, bisa jadi ini ada potensi ya, dia udah skip aja gitu. Padahal bisa jadi yang teman-teman tulis itu sebetulnya yang menarik tuh ada di halaman kedua, misalnya di paragraf ke-8 atau paragraf ke-9 gitu. Tapi karena teman-teman tidak menaikkan ini ke jadi lead-nya atau jadi head-nya gitu. Karena saya yakin deh yang baca naskah esai dan lain sebagainya itu pasti dia ngoreksi, dia pasti nyeleksi banyak naskah gitu. Dan mungkin dia hanya bisa membaca 1-2 paragraf awal gitu yang benar-benar dia akan fokus. Jadi benar-benar kesan ya mungkin 4-5 paragraf pertama tuh benar-benar jadi pamungkasnya Bapak Ibu gitu. Boleh langsung nanya nggak, Mas Yohan? Oh iya, silakan. Maaf ini saya ada sedikit. Iya, makasih. Jadi kalau kita menulis awal itu baiknya paragraf pertama itu apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa gitu. Sehingga apakah yang untuk kita show off itu dimulai dari
paragraf pertama gitu. Kalau saya terbiasa itu mengalir gitu ya, menulis itu dari siapa saya, kemudian ke bawah apa karya saya, kemudian baru mungkin karya-karya gitu, atau karya dulu yang kita sajikan, baru kita menyatakan bahwa saya adalah ini gitu. Ya. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan menarik, Mas. Di sesi persatu tuh saya sempat buat semacam struktur, tapi emang ini tidak jadi patokan ya. Artinya dari segi konten aja, Mas, jenis tulisan itu sebetulnya Mas bisa nulis, bisa straight to the point langsung ya. Tadi yang seperti Mas bilang, misalnya saya langsung prestasi apa paragraf 2, 3, 4 gitu ya. Tapi bisa juga features misalnya. Nah, kalau features ini nggak pakai baku seperti ini gitu. Nah, untuk yang strukturnya itu saya sempat buat itu di batch 1. Jadi nanti saya akan share di Google Meet, tapi seingat saya nih dari kemarin teman-teman itu saya buat bahwa yang pertama itu ceritakan ini saat ini. Jadi aktivitas saat ini, misalnya yang dosen itu apa, jadi aktivitas sekarang itu yang diceritakan pertama aktivitasnya saat ini, dan yang kedua apa prestasi atau hal yang menonjol dari aktivitas saat ini, dan kemudian yang ketiga itu bisa di paragraf berikutnya itu tulis tentang dampak sosial yang dilakukan di masyarakat. Kemudian yang keempat, apa rencana studinya nanti. Yang keempat, terus kemudian yang kelima itu apa dampak yang akan dilakukan setelah lulus. Saya pikir ada itu sih yang gambaran besarnya, Mas, gitu. Nah, masalah urutannya ini memang tricky. Jadi gimana ya, untuk teknisnya saya sulit menjelaskan, cuma gini, kalau kita udah sering nulis tuh akan ada feel-nya gitu, Mas. Ini memang susah jelasin, tapi ketika saya ngebongkar tulisannya teman-teman itu, kalau sering nulis dapat aja tuh feel-nya tuh, oh ini yang ini nih mesti yang di atas nih gitu. Nah, jadi tapi yang tadi saya sebutkan itu paling nggak poin-poin itu sih, Mas. Jadi pertama apa pekerjaan saat ini, agar apa sih pembaca tahu, oh siapa nih kita gitu. Jadi kan nggak juga kemudian ujuk-ujuk ketika di paragraf 1 kita nulis tentang soal rencana studi kita apa, tapi pertama ya ibaratnya perkenalan diri dulu, kita siapa ya. Kalau Mas dosen, bahwa saya saat ini bekerja sebagai dosen di mana bla 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 bla. Nah, situ di dalamin dulu tuh, Mas, prestasinya apa di situ paragrafnya. Tapi ini saya seringkali bilang, di kemarin di batch 1 ada beberapa pelamar, Mas, itu dosen, dia sampai nulis 3 paragraf tentang aktivitasnya sebagai dosen, ngajar, semangat bikin jurnal dan lain sebagainya. Nah, terus saya bilang ini 3 paragraf bisa diringkas jadi 1 aja. Kenapa? Karena semua pelamar melakukan itu. Semua pelamar yang dosen dia juga semangat ngajar, ya memang itu kerjaannya gitu. Dia juga membuat jurnal, itu memang kerjaannya gitu. Jadi, nah termasuk yang tadi saya bilang songket itu juga gitu, soal pekerjaan dosennya banyak gitu, ngajar dan lain sebagainya. Tapi yang justru yang ke sosialnya itu kecil. Nah, justru saya nih waktu itu saya bongkar yang 3 paragraf yang cerita tentang dosen itu udah cukup 1 paragraf aja gitu, karena ya semua dosen, semua pelamar juga melakukan hal itu gitu. Nah, justru yang magnitudenya itu yang itu tadi, yang dampak dia ke sosial. Oh ya udah, dampaknya apa? Tadi ada orang yang tadinya omsetnya sekian sekarang naik gitu Mas. Jadi kalau secara struktur mungkin secara template-nya gitu ya, tapi balik lagi ini tidak ada benar atau salah gitu ya, karena balik lagi tulisan yang menarik itu juga kalau nanti Mas sering nulis, sering ngedit gitu, itu ada feel-nya sendiri sih gitu. Tapi paling enggak itulah, pertama perkenalkan diri dulu, apa prestasi di kerjaan sekarang, apa dampaknya buat masyarakat, yang 4 apa rencana studinya, mau studi tentang apa, dan yang kelima apa dampak atau rencana setelah kembali, apa yang mau dikerjakan gitu, Mas. Ya baik, Mas, makasih banyak. Ya, mungkin nanti ininya saya di Google di Telegram ya saya buat. Tapi itu balik lagi, itu tidak jadi patokan karena tulisan itu kaya kok, kita bisa banyak yang bisa kita explore. Kalau features itu bentuknya nggak gitu lagi, Mas, tapi saya pikir dengan waktu yang 1 jam akan sulit lah untuk saya jelasin soal features, tapi nanti bisa sambil
Siap, sambil Mas. lihat-lihat. Minimal untuk yang baru mungkin ada bekal gitu. Oh, nulis mulai dari misalnya siapa saya, kemudian saya kerja apa, kemudian prestasi saya apa, baru nanti pernah melakukan apa, enlightenment di masyarakat apa, terus setelah pulang rencana studinya apa, kemudian pulangnya nanti mau ngapain gitu. Kan udah Betul, iya. lumayan lah tergambar gitu ya. Daripada misalnya ini mau nulis apa sih gitu. Ya, saya pikir Makasih. alurnya itu yang paling enak gitu. Soalnya ada juga waktu itu saya nemuin yang dia di awal tuh dia nulis soal cerita masa kecilnya. Ada tuh. Dia cerita masa kecilnya, kerjaan bapak ibunya. Saya bilang ini nggak relevan, di delete aja gitu Jadi kira-kira informasi yang pokoknya informasi yang kira-kira ini apa, nggak nggak relevan lah sama beasiswa, nggak ada hubungannya, itu dipangkas aja. Jadi biasanya kan untuk esai dan lain sebagainya dalam beasiswa itu paling 2 halaman ya. Jadi benar-benar gunakan 2 halaman itu untuk bapak ibu menjual, tanda kutip menjual apa kemampuan bapak ibu gitu. Siapa lagi ya? Mas, makasih. Izin Mas, saya Anes. Oh ya, silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Yohan. Mas mau nanya, saya mau nanya lebih ke arah teknis nih. Kita kan yang nyiapin research proposal. Mau nanya sepengalaman Mas Yohan, kalau kita bikin research proposal itu kan kita dalam tanda kutip nih sedang menggrab trust-nya dari si profesor ya, supaya tertarik dengan ide proposal kita. Nah, proposal sepengalaman Mas Yohan, proposal yang mau kita propose itu baiknya memang sudah komprehensif kah? Maksudnya sudah masukin jurnal-jurnal, lalu kita udah propose framework apa yang mau kita gunain, atau memang cukup bersifat umum aja dulu, tetapi memang ide atau kontennya khas, unik gitu. Apa gimana ya Mas? Mohon pengalamannya Mas, sharingnya. Terima kasih. Iya. Ya, makasih Bang. Ini soal proposal Bang. Ini untuk sampai kemudian si supervisor nerima, dari pengalaman saya kemarin apply untuk PhD itu multifaktor Bang. Kenapa saya bilang multifaktor? Saya tuh ditolak di lebih dari kayaknya 10 atau 12 universitas itu menolak saya gitu. Dan itu multifaktor. Kenapa? Nih, faktor Abang bisa diterima oleh supervisor itu tidak cuma satu. Pertama, kita bicara soal proposal. Ya. Kalau soal proposal, yang jelas sih si profesor kan nih dia nyari yang sebidang sama dia, gitu. Apakah itu emang bidang kajiannya dia? Karena kalau enggak, ya berarti meskipun Abang udah buat proposalnya bagus sekalipun ya, dengan data dan lain sebagainya, tapi kalau itu bidangnya nggak persis dengan bidang yang dia mau, ya itu dia mungkin nggak akan terima. Yang kedua, meskipun Abang udah buat proposal yang baik, tapi misalnya ada faktor lain lagi, apa? Jumlah kuota student yang dibimbing sama dia. Meskipun kita udah buat proposal yang bagus, tapi si profesornya misalnya jumlah student yang dibimbingnya dalam tahun itu udah full, ya udah, dia nggak bisa ini lagi gitu, menerima lagi gitu. Nah, kemudian dari pengalaman saya sampai kemudian saya di Nottingham itu, saya juga tidak merasa bahwa proposal riset saya itu sophisticated gitu. Itu mungkin bagus apa Bang, tapi mungkin saya lihat karena memang satu, si profesornya available itu. Karena kalau bicara proposal ya, saya juga jujur ketika apply untuk PhD itu, waktu saya untuk menyiapkan itu bisa dibilang hampir tidak ada. Itu mepet karena saya begitu selesai S2 waktu itu di Birmingham 2018, saya kembali ke Indonesia, saya langsung ditugaskan, disuruh oleh dirjen saya untuk langsung S3. Jadi saya tidak punya waktu gitu. Jadi waktu itu saya seoptimal mungkin aja. Nah, lalu pertanyaannya, proposal apa yang optimal? Pertama Bang, universitas yang dituju apa? Baca dulu ketentuan proposal dari kampus tersebut. Karena apa? Dari pengalaman saya apply itu, tiap kampus itu ada yang sudah punya template sendiri Bang. Ada yang sudah punya template sendiri. Ya. Betul, ada yang sudah punya template sendiri. Jadi si proposalnya itu harus berisi ini. Tapi ada yang umum gitu. Nah, terus kemudian
yang punya template dari pengalaman saya ngelamar, biasanya setidaknya proposal itu harus berisi satu, identifikasi masalahnya, kemudian teorinya, landasan teorinya, dan kemudian ketiga signifikansinya. Kenapa si penelitian ini penting? Itu yang perlu didalamin. Bang Yanes mau meneliti tentang itu, kenapa? Seberapa penting itu buat Indonesia, seberapa penting itu buat masyarakat. Signifikansinya itu seberapa penting itu buat ilmu pengetahuan misalnya. Itu sih yang kebanyakan. Jadi sebetulnya dari kampus tuh dia udah bikin kisi-kisinya sih. Kita tinggal ikutin aja itu, Bang. Jadi kalau ada kampus yang minta harus berisi ini, ya udah tinggal apa namanya, dipenuhi aja gitu. Terus kalaupun kayak data, kan ini kita masih proposal. Jadi wajar kalau misalnya masih datanya juga bukan data primer gitu. Jadi sangat inilah, masih tidak perlu bukan tidak perlu ya, dalam arti si supervisor juga pasti akan tahu, karena ini kan masih sebatas proposal gitu. Dia pasti paling akan ngelihat ini, yaitu tadi seberapa menarik, seberapa dampaknya, dan apakah sudah ada yang neliti misalnya gitu. Jadi yang pertama perlu dilakukan, Bang, cek dulu ke kampus tujuan apakah dia punya template dan kisi-kisinya. Kalau punya ya udah dipenuhi itu. Nah, kalau misalnya tidak, artinya umum, ya itu tadi sih yang sebagian besar ya dia minta itu sih, identifikasi masalah, terus dampak risetnya itu, sama metodologinya. Biasanya metodologinya mau menelitinya seperti apa gitu, Bang. Sorry Mas, tambahan lagi dari 3 poin tadi, identifikasi masalah, landasan teori, sama signifikansinya. Baiknya kita melakukan penekanan di bagian yang mana ya, untuk supaya memang powerful riset proposal kita itu, di bagian signifikansinya kah, dampak atau manfaat dari riset ini, atau memang justru yang kita tekankan lebih banyak mengulas tuh di identifikasi masalah yang kita kupas banyak? Atau saya waktu bikin proposal di signifikansi sama dampak sih. Jadi waktu itu saya bilang, contoh saya neliti tentang education leadership ya, kepemimpinan pendidikan. Saya di signifikansinya itu saya bilang bahwa ini penelitian ini belum ada di Indonesia gitu. Itu kan sudah magnitude sendiri. Oke, ini berarti belum ada nih di Indonesia, belum ada yang meneliti ini kepemimpinan pendidikan di level TK gitu. Taman kanak-kanak itu belum ada, dan yang publish, internationally publish ya tentu saja gitu. Kalau yang dalam negeri pasti udah ada, mungkin udah cukup banyak. Tapi international publish itu. Jadi waktu itu saya tekankan di situ bahwa ini proposal ini topik ini nih baru gitu di Indonesia, belum diteliti sebelumnya gitu. Sama terus tentu saja bahwa dampaknya ini buat ya kita jual lah tentang Indonesia, bahwa Indonesia ini masih keterbatasan di bidang itu, dan hasilnya ini bisa menjadi policy recommendation untuk perbaikan masyarakat pelajar-pelajar di Indonesia, begitu sih. Berarti isu orisinalitas si riset itu penting ya, isunya ya, isu orisinalitas ide kita itu. Oh, penting. Tapi balik lagi ya, tadi saya bilang kalau untuk diterima oleh supervisor itu faktornya banyak. Meskipun nanti Bang udah ngerasa wah ini kayaknya udah perfect banget ini proposalnya, tapi ditolak ya bisa jadi karena mungkin ya bidangnya, karena saya ketika apply itu saya ditolak tuh sekitar 10 kampus lah, nolak saya gitu. Nah, ada juga beberapa yang ada kemungkinan nih Bang, ketika apply ke supervisor itu ya, ketika buat tulisan dan apply ke supervisor, kan pilihannya itu biasanya itu 2. Pertama ditolak oleh supervisor, yang kedua diterima. Nah, kalau yang diterima bisa jadi ini diterimanya benar-benar udah sesuai topik. Misalnya tadi mau neliti tentang apa ya, sarapan sehat lah misalnya untuk anak gitu. Bisa jadi diterima langsung sesuai dengan itu, atau bisa jadi ada perubahan topik gitu. Jadi misalnya, oke saya terima, tapi kebetulan si supervisor ini saya lagi neliti hal yang lain nih, tapi masih ada relevansinya sedikit gitu. Nah, itu bisa dimungkinkan kayak gitu, karena saya sampai tahap topik riset yang sekarang itu saya ngubah sampai 3 kali gitu. Jadi ada yang dosen di Australia yang oke, dia nerima saya, kebetulan dia masih punya slot mahasiswa bimbingan gitu. Cuma dia sama proposal riset saya dia nggak seret, jadi dia bilang tapi saya nggak neliti tentang ini gitu, saya neliti tentang X. Nah, kamu mau apa enggak gitu. Nah, itu balik lagi ke kita. Kalau dosen tentu saja ya kan harus kadang harus ekspertisnya dia gitu. Jadi kalau misalnya ditawarin mau nggak neliti yang project saya itu tentang ini gitu,
yang tidak spesifik sama dengan proposal, itu balik lagi ke kita, apakah kita mau menyesuaikan kemauan si supervisor atau kita stick dengan pilihan topik kita dan kemudian kita cari profesor di negara lain atau kampus lain gitu. Terima kasih Mas Yohan, terima kasih Wan. Ya. Thank you Mas. Mas izin nanya, Ya silakan Mbak. Mas kalau kayak dampak setelah selesai studi gitu ya, apa ada bedanya pada saat kita membuat motivation letter untuk universitas dengan motivation letter untuk beasiswa gitu? Apa sama-sama aja? Terus kalau misalnya biar bikin sesuatu yang lebih jelas itu contohnya kayak gimana sih? Soalnya mungkin kebanyakan kayak yang Mas Yohan bilang itu lebih ke ngawang-ngawang semua gitu. Saya masih bingung mau ngapain, yang kan kalau dosen jelas ya sebenarnya ngajar, balik lagi ngajar, terus udah gitu yang tridharma itu gitu. Tapi biar ini jadi kayak sesuatu yang terlihat berbeda gitu dengan pekerjaan dosen pada umumnya itu, kalau misalnya sebelumnya belum punya magnitude dari sisi experience yang mungkin kayak tadi yang songket itu dilanjutin gitu ya, kayak gitu, itu baiknya kayak gimana gitu? Terima kasih. Oke, Mbak, yang tadi saya bilang ngawang-ngawang yang lebih teknis tuh, contoh misalnya gini, dosen saya pernah nemuin yang nulis kalimat gini, bahwa sekembalinya dari kuliah, saya ingin memajukan fakultas di tempat saya. Itu bahasanya masih absurd, Mbak. Nah, itu akan lebih konkret misalnya bikin kalimat kayak gini, setelah pulang studi, saya ingin misalnya menjajaki kerjasama antara kampus saya, Universitas X, dengan Universitas Y di negara tempat studi saya. Dalam bidang apa nih? Mbak tulis misalnya, dalam bidang, Mbak apa misalnya ininya? E-commerce. Nah, dalam bidang e-commerce, Mbak bilang bahwa, meskipun ya, ini saya kembalikan lagi, masalah nanti realitanya Mbak akan melakukan itu atau enggak, itu urusan lain. Tapi yang penting kan di tulisan itu ada rencana dampaknya nih. Nah, Mbak bilang gini, yang lebih konkret ya, contoh nih kalimatnya, bahwa setelah lulus dari Universitas X misalnya, saya ingin menjajaki kerjasama antara universitas saya, universitas di Mbak, di mana sebutkan, dengan Universitas X di negara mana misalnya, sebutkan di bidang e-commerce. Lalu Mbak apa? Mbak riset, tambahkan, sisipkan data. Mbak kan tentang e-commerce. Mbak bisa bilang bahwa potensi e-commerce di Indonesia ini besar sekali, tapi belum tergarap dengan maksimal. Misalnya, di kampus saya, itu jumlah dosen yang memiliki kepakaran di bidang e-commerce hanya 2. Dengan selesainya studi saya ingin menjajaki agar ada kerjasama gitu. Jadi, hal yang kira-kira konkret bisa terukur gitu, Mbak. Dibanding kayak tadi yang misalnya ada kalimat memajukan fakultas tempat saya, itu masih sangat absurd gitu. Oke. Jadi actionnya langsung disebutin gitu ya? Iya, sebutin aja. Masalah nanti itu dilakukan atau enggak itu soal belakangan kalau menurut saya. Gitu. Ini di dua-duanya ya Mas ya, baik di beasiswa maupun untuk universitas disebutin aja gitu ya? Betul. Cuma kalau di universitas biasanya dia kalau saya nggak tahu ya kalau di negara, tapi kalau di Inggris itu konteksnya akademik banget, Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa tambahkan pengaruh dampaknya ke ilmu pengetahuan. Misalnya bahwa studi ini it's very rare gitu. Ini sangat jarang, dan dengan studi saya ini akan menambah memperkaya studi pengayaan gitu ya, pengayaan mengenai bidang ini gitu ya. Betul. Jadi buat Bapak Ibu semua, kalau bisa ada data itu akan sangat penting. Contoh, saya ketika buat motivation letter waktu itu, saya bilang bahwa saya di Jakarta, saya kebetulan bekerja di Senayan di Kemendikbud, saya di bidang kerjasama dan kehumasan waktu itu. Ya, saya bilang bahwa saya menjaring kerjasama dengan perusahaan. Saya sebutkan perusahaan ini. Dan setelah saya mengajak mereka untuk terlibat aktif di CSR di bidang pendidikan, dalam kurun waktu 2 tahun, saya tulis itu, dalam kurun 2 tahun, mereka mengalokasikan dana CSR hingga 13 miliar untuk pelatihan guru gitu. Nanti saya sebutkan tuh dampak. Saya berencana kembalinya saya dari Inggris waktu itu untuk master, saya ingin menambah 3 atau 4 perusahaan lagi yang melakukan CSR di bidang pendidikan anak usia dan pendidikan dasar gitu. Jadi
saya sebutkan gitu, saya tulis aja target saya data gitu, bahwa ada sekian perusahaan dengan misalnya mereka bisa mengcover berapa wilayah misalnya gitu. Saya tulis masalah pulangnya nanti nggak saya lakukan kan ya itu urusan lain ya, karena akan setelah selesai ada banyak hal lah yang banyak faktor gitu. Gitu sih Mbak. Jadi kalau ada datanya tuh cakep banget tuh tulisan. Kalau Nggak kayak kering, misalnya bikin apa namanya pemberdayaan untuk masyarakat dengan membuat wadah apa gitu juga it's okay ya, nggak apa-apa ya. It's okay. Nah, untuk satu tips dalam menulis itu, magnitude itu biasanya akan terlihat dari segi angka gitu. Jadi saya contohkan ketika di batch 1 misalnya, saya mengajar di SD Bandung selama 3 tahun misalnya gitu. Itu. Nah, magnitudenya akan berbeda ketika Mbak nulis kalimatnya begini. Saya mengajar, saya menjadi guru SD di Bandung dan selama 3 tahun itu saya telah meluluskan 150 orang siswa. Itu beda tuh Mbak magnitudenya. Jadi ketika ada angka yang lebih besar, itu dampaknya tuh orang pembaca tuh akan ngelihat ini dampaknya lebih luas gitu. Jadi misalnya tadi yang Mbak bicarakan itu bisa aja misalnya Mbak masukkan data kayak pemberdayaan misalnya. Saya melakukan pemberdayaan di masyarakat X di kota Sumedang. Nah, Mbak bisa sisipkan riset, Mbak bisa sisipkan data bahwa misalnya masyarakat Sumedang itu ada berapa orang, misalnya ada sekian ribu orang gitu yang menjadi mitra binaannya. Yang Mbak sebutkan aja gitu angkanya gitu bahwa 1000 orang mitra binaan, meskipun misalnya yang Mbak bina hanya 5 atau 10. Nah, Mbak jelaskan di kalimat berikutnya, tapi angka itu makin besar angkanya itu biasanya akan terlihat magnitudenya itu akan lebih kerasa di tulisan gitu. Mohon maaf Mas Yohan, ini udah direkam belum ya? Saya kemarin minta diingatkan. Sayang sekali ini saya tuh nyari opsi rekam, ketika saya klik itu dia bilang apa, this facility is not appears on your ini. Jadi mungkin harus berlangganan kali ya. Kurang tahu juga Mas. Harus yang Mas Yohan harus yang Google Suite for Enterprise itu baru bisa. Nah itu dia, jadi dia bilangnya gitu tadi, ini harus buat yang Google for Business, apa karena terlalu banyak ya ininya ya kita ya. Bisa Kak pakai OBS, ini pakai OBS, rekam pakai OBS. Oh gitu, direkam sama Mbak Desi? Mbak Desi Iya. ya? Tapi nggak dari awal banget tadi. Sempatkan, oh iya kayaknya nggak direkam. Bisa di-share nanti Mbak Desi. Saya udah cari dari tadi ini, biasanya kan kalau Zoom tuh ada fasilitas record, bahkan kalau Zoom bisa kita setting begitu mulai, dia langsung di save di laptop maupun di iCloud-nya Zoom kan, tapi ini kok saya klik, kalau gue minta ini this is business gitu. Pakai OBS ini, udah pakai OBS sih Kak. Nanti di-share deh. Kalau oke, makasih. Iya. Siapa lagi yang mau nanya? Nanti kalau nggak ada ini, nanti ke Telegram atau email saya aja ya. Mas Yohan di kolom chat. Saya ngemail ya, silakan. Mas Yohan di kolom chat itu banyak Mas Yohan. Saya ngirim email tapi mungkin yang ke spam itu Mas Yohan nggak kecek. Oh, oke, coba. Ya kalau atau mungkin nanti saya di Telegram ini ya, saya kasih email saya yang Yahoo atau Gmail ya. Mbak ngirimnya email kantor ya? Iya betul. Oh, ke Kemdikbud ya? Iya, ke Kemdikbud. Oh, alah iya ya, di email Kemdikbud tuh kadang ada beberapa ya, iya bilang ke saya tuh udah ngirim email, pas saya lihat nggak ada gitu. Oh, ternyata masuknya ke spam. Apa saya Ya, kirim ulang? Ya maklum lah, ini email kantor mungkin dia security-nya rada strict. Ya saya nggak tahu apakah karena strict atau gimana, tapi ya dari Kemdikbud kadang, karena waktu itu aja saya pernah dapat email dari UNESCO itu masuknya ke spam padahal dari UNESCO. Oh iya. Ya silakan yang lain ada yang, tapi itu ya balik, pokoknya kalau nulis tuh praktis lah Kak. Saran saya mungkin bisa mulai ngeblog di Kompasiana atau di Detik atau di Tempo juga punya tuh, biar gaya tulisannya tuh lebih lebih, karena nulis tuh soal praktek. Mas mau nanya dong, boleh nggak? Ya silakan.
Ini kan tadi kan dikasih Kakak sempat ngasih saran kan ke kita semua kalau untuk memperkaya kosakata tuh banyakin baca, mau koran, mau apapun tuh kita perbanyak lah kosakata. Cuman masalahnya yang kelemahan saya tuh justru di bahasa Indonesia, kayak kosakata bahasa Indonesia saya tuh memang kurang bagus gitu, apalagi waktu tesis tuh bener-bener kerja keras lah sama pembimbing. Nah, caranya biar bisa memperbaiki semua itu, apalagi kalau misalkan apply-nya tuh untuk bikin esai, LPDP segala macam tuh gimana ya Mas ya? Solusinya gitu. Iya, ya itu sih Mbak, kalau memang kosakatanya ya balik lagi baca Mbak. Jadi modal nulis emang baca. Jadi kalau saran saya coba deh Mbak, misalnya ya nggak perlu berlangganan ya sekarang Mbak bisa baca. Cuma kalau memang berita-berita online itu saya bukannya kurang menyarankan ya, karena itu tata bahasanya amburadul lah gitu. Jadi kalau saya sarankan sih mungkin Mbak bisa berlangganan Kompas atau Tempo. Itu dua referensi yang bahkan saya ketika saya kuliah di Inggris ini saya masih berlangganan kedua media itu. Itu saya masih langganan e-papernya karena ya makin banyak baca itu seperti otomatis sih Mbak. Jadi kayak nanti vocabulary-nya itu kita di kepala itu akan banyak yang baru. Dan satu lagi yang penting tadi yang saya sampaikan, jangan segan-segan balik lagi baca ejaan yang disempurnakan itu yang zaman kita di sekolah dulu itu ada kan EYD itu. Nah di situ kan itu banyak kita yang mungkin sebagian besar udah lupa dan udah nggak mau lihat lagi, padahal di situ udah ya banyak rumus-rumusnya lah yang bisa kita pakai gitu. Gimana kita nulis imbuhan, awalan, huruf besar, kayak nama kota harus kecil, gede dan lain sebagainya gitu. Tapi ya soal menambah vocabulary ya intinya dari membaca sih. Makin banyak baca itu vocabulary pasti akan makin banyak gitu. Dan buat teman-teman dosen mobil khusus ini ya, teman-teman dosen ini kan banyak baca jurnal, dan itu saya ketika saya baca di batch 1 ya, itu terefleksi banget itu terefleksi banget di tulisannya. Jujur itu banyak tulisan dosen yang ketika saya baca itu relatif sulit untuk dipahami. Relatif sulit untuk dipahami, persis kayak baca jurnal, sulit gitu dicernanya gitu. Mungkin karena itu banyak baca jurnal kan, jurnal itu kan teknis banget ya. Wah, teknis, terus ada istilahnya kalau di media itu paragrafnya gemuk. Jadi suatu paragraf itu bisa ada yang nulis satu halaman itu dia cuma 2 paragraf. Jadi gemuk sekali gitu. Jadi mungkin ada berapa belas baris baru kemudian dia masuk paragraf baru. Nah, kalau untuk jurnal itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk esai motivation letter itu saya sih ngelihat dari segi kenyamanan orang baca ya. Itu orang tidak nyaman. Orang tuh akan paling nyaman baca 4 baris mulai paragraf baru, 4 baris mulai paragraf baru. Itu akan lebih, dan ada jeda untuk orang untuk dia nafas dan lain sebagainya gitu. Jadi istilahnya tuh kalau di kami tuh di media tuh paragrafnya gemuk gitu. Jadi kalau bisa sih jangan gitu. Nah, ini buat teman-teman wabil khusus teman-teman dosen, kalau bisa selain tadi ya yang karena sering baca di jurnal akhirnya itu terefleksikan ke tulisannya sangat teknis, akademis gitu. Nah, mungkin bisa diimbangi gitu nulis baca tulisan populer, novel dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir untuk kita nanti saat pelatihan motivation letter dengan Mas Yohan, itu nanti apakah hasil tulisan kita akan langsung kasih koreksi atau bagaimana gitu, arahan atau gimana? Ya, kalau dari gini Mbak, kalau dari halo ya, kalau dari settingan rumah beasiswa sendiri itu materi gitu biasa. Nah, nanti untuk tektokan ngebongkar naskahnya itu biasanya nanti di kelas advance. Tapi saya di batch 1 kemarin sih teman-teman sebagian besar sih ngirim ke saya bongkar gitu. Jadi saya sih istilahnya terbuka aja, silakan teman-teman kalau mau kirim aja, selama saya istilahnya masih bisa itu saya kerjakan gitu. Nah, cuma memang waktu itu kan di batch 1 kayak jumlahnya sih yang ngirim yang itu pesertanya nggak terlalu banyak. Nah, ini kan 90 sekian ya. Tapi saya terbuka aja kok istilahnya, silahkan gitu. Silahkan yang mau ngirim. Makanya tadi di presentasi saya kasih email saya.
Jadi kalau misalnya pengen apa kirim email contoh tulisannya terus ya silakan aja. Malah dari teman-teman batch 1 kemarin itu banyak yang tulisannya saya bongkar. Jadi benar-benar bukan saya edit lagi tapi saya bongkar gitu, saya rombak gitu. Iya sih, butuh itu banget sih untuk masukan tuh sangat diperlukan. Makasih banyak Mas Yohan. Iya, sama-sama Mbak. Sukses. Iya, makasih. Jangan lupa diisi daftar absennya ya. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Boni di Jakarta udah malam ya. Saya ada pertanyaan. Di kolom chat ini kan mau lanjutkan. Mas, saya ada pertanyaan. Oh ya, siapa itu yang ada pertanyaan tadi? Silakan. Saya di motivation letter itu kita perlu nggak menuliskan pengalaman organisasi kita waktu S1. Nah, kita ini mau apply untuk S3 gitu. Terus kalau dengan IPK gimana? Misalkan kita S1, S2 dapat IPK ya cukup memuaskan gitu. Apakah itu perlu dituliskan juga di motivation letter? Ya. Ya, makasih Mbak. Kalau yang tadi pengalaman S1, nah Mbak buat S3, ini jawabannya lagi tuh tergantung nih Mbak di dalam tulisan. Pokoknya gini nih Mbak nih, motivation letter dari misalnya LPDP atau apa, biasanya kan 2 halaman. Mbak bagi aja tuh, Mbak bagikan kira-kira tadi misalnya pengalaman kerja Mbak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalnya pengalaman S1 itu Mbak masukkan, itu kira-kira nanti menyingkirkan hal lain nggak, magnitude lain yang sebenarnya bisa Mbak tonjolkan. Karena kalau untuk S3, untuk pengalaman organisasi S1 sih kayaknya agak jauh tuh Mbak, gitu. Akan lebih menarik, akan lebih ini yang dekat gitu. Jadi kalau misalnya S3, pengalaman misalnya di S2-nya gitu. Kecuali misalnya pengalaman S1-nya itu punya magnitude yang besar. Misalnya Mbak di S1 berorganisasi misalnya jadi ketua BEM. Dan kemudian tidak hanya itu, misalnya Mbak ketika ketua BEM, Mbak ikut lomba apa, misalnya debat internasional, Mbak juara gitu. Jadi balik lagi soal perlu atau enggaknya, Mbak lihat aja magnitudenya gitu. Kira-kira sama lebih menonjol mana nih, yang prestasi S1, S2 sama S2-nya gitu sih Mbak. Jadi ya itu sih, kalau memang yang S1-nya itu menonjol nggak apa-apa, tapi kalau enggak akan lebih baik sih yang lebih dekat gitu dari timeline waktunya. Sama yang IPK Mas, kalau IPK itu perlu nggak sih? Oh iya. Kalau IPK, kalau memang misalnya Mbak umroh itu prestasi itu sampaikan, tapi ya nggak usah terlalu panjang gitu, maksudnya cukup satu kalimat, 2 kalimat selesai gitu. Gitu. Ya itu prestasi, itu sebuah capaian akademik yang tidak semua orang misalnya tidak semua mahasiswa bisa mendapatkan itu gitu. Itu magnitude buat Mbak gitu. Cantumkan bahwa Mbak dapat IPK misalnya 4 atau 3,9. Cantumkan bahwa itu prestasi, dan kalau bisa agar magnitudenya bisa terlihat besar lagi, Mbak bisa sampaikan, tambahkan kalimat begini misalnya. Ketika S1 saya lulus dengan predikat cum laude, saya mendapatkan IPK 3,9. Mbak tambahkan di kalimat berikutnya bahwa saya menjadi wisudawan dengan IPK tertinggi dari misalnya 2000 wisudawan. Itu akan terlihat magnitudenya, bahwa artinya Mbak dari sekian ribu orang yang dapat itu cuma Mbak gitu. Jadi Mbak bisa tambahkan kalimat itu gitu. Itu Mbak sarannya sih. Tapi Mas, kalau di motivation letter itu sebaiknya kan ngalir ya tadi kata Mas ya. Nah, berarti kalau kita awal itu kan perkenalan diri kita itu mulai dari S1 gitu ya. Baru nanti ke S2 dan pekerjaan, atau S1 ke pekerjaan baru S2 gitu. Itu nggak masalah kan Mas? Kayak gitu. Oh, enggak. Maksudnya bukan ngalir. Mbak misalnya mau daftar S3 kan nih, Mbak cerita S1 dulu, S2, S3 enggak. Ya. Tapi kalau saya pikir ya ini lebih enak tuh pekerjaan Mbak dulu sekarang gitu. Sekarang Mbak bekerja sebagai apa nih? PNS. Nah, di 8. Nah, 8. Ya Mbak ceritakan itu gitu. Jadi ini kan sama kayak Mbak kan nggak kenal nih mau memberi beasiswa. Satu-satunya media Mbak untuk menceritakan diri Mbak itu kan adalah melalui itu essay atau motivation letternya itu. Jadi paragraf pembukanya itu ya ini sebenarnya bukan
ya ini saran dari saya, tapi ya paragraf pertama itu jelaskan tentang pekerjaan Mbak saat ini gitu. Jadi ibaratnya orang nggak kenal nih kan, kita ya pertama kenalan dulu, kita bilang kalau kerjaan kita dulu apa, kan kita nggak bilang dulu S1 kita apa gitu. Jadi paragraf pembuka itu Bapak jelaskan pekerjaan saat ini, bahwa Mbak bekerja sebagai pegawai negeri di Lapan, tugasnya apa, oke. Jadi begitu kalimatnya gitu ya, tugasnya sehari-hari apa, terus apa yang prestasinya yang pernah ini di Lapan misalnya, itu. Nah, setelah itu ya tadi yang saya sebutkan, baru kemudian berikutnya apa dampaknya kalau PNS di Lapan, tentu saja kan misalnya tidak seperti dosen yang dia punya apa ya tridharma, tapi Mbak bisa sampaikan dampak pekerjaan Mbak gitu. Misalnya di Lapan itu apa yang dampaknya konkret nih langsung ke masyarakat, bukan misalnya sekedar saya membuat regulasi misalnya apa gitu. Kalau bisa sih cari yang apa paragraf yang punya dampak langsung gitu Mbak ke masyarakat di pekerjaan Mbak. Baru kemudian rencana studi dan kemudian dampak setelah pulang. Begitu Mbak. Terima kasih. Izin bertanya Mas Yohan? Ya silakan. Baik, terima Mbak kasih. Farindra. Ya, Fatrida. Ya, terima kasih Mas atas kesempatannya. Nah, jadi saya di sini posisinya adalah switching career nih Mas. Jadi sebelumnya saya itu adalah banker di salah satu BUMN. Itu sudah sekitar 8 tahunan, dan baru tahun kedua saya ini sekarang menjadi dosen di salah satu PTS. Nah, background pendidikan saya itu adalah di biokimia. Pertanyaan saya, nah kalau untuk menuliskan di Motletnya nih, saya kadang kebingungan nih Masnya. Untuk first paragraph ini gimana sih untuk attract reviewer nanti? Ini kan beda banget gitu ya pekerjaan saya yang dulu sama yang sekarang gitu. Nah jangan-jangan sampai nih orang ini layak apa enggak nih saya kasih beasiswa di sini gitu, saya terima gitu. Terus juga karena ini di bidang akademik ini di posisi dosen ini kan juga masih terbilang baru 2 tahunan gitu. Jadi impact di bidang saya sekarang yang mau saya apply itu juga belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang terdahulu gitu Mas. Nah itu kalau menurut Mas Yohan gimana ya cara menyusun suatu tulisannya untuk menyampaikan kalau saya tuh bisa layak untuk di sini gitu loh Mas. Mbak, coba kirimin aja ke saya Mbak Yani. Kemarin di yang batch 1 saya juga nemuin yang mirip nih. Jadi dia sebelumnya di private sectors, kerja di kayak marketing di perusahaan swasta, di bank atau apa ya. Terus kemudian alih profesi gitu. Nah, ya Mbak bisa mulai dengan paragraf pembuka ya jelas pekerjaan Mbak saat ini gitu. Nah, justru pengalaman profesional ini menarik sebetulnya. Jadi nanti di paragraf kedua Mbak bisa jelaskan tentang pengalaman kerja sebelumnya. Nah, Mbak bisa tambahkan kalimat yang namanya kalimat konvergensi. Jadi dan ini saya lakukan. Ketika saya ngelamar untuk S3, saya bilang ke dosen saya, ke calon supervisor bahwa my academic dan pengalaman profesional itu kan menjadi sebuah konvergensi. Jadi Mbak sebetulnya menarik gitu, dan itu tidak banyak pelamar mungkin yang punya jalur 2 gitu. Jadi di private sector juga, terus sekarang jadi dosen. Jadi kan sebetulnya malah Mbak nih nggak hanya teori gitu. Jadi justru pengalaman praktisnya itu menjadi pelengkap gitu. Itu sebetulnya bisa jadi magnitude Mbak, itu bisa jadi cerita yang menarik sebetulnya. Apalagi kalau beda. Ya, mohon maaf sebenarnya, tapi beda banget ininya saya Mas. Kalau di background saya yang S2 itu kan di biokimia. Nah, terus kerjanya di BUMN waktu itu di mana bagian commercial banking seperti itu. Nah, terus ngajarnya sekarang di jurusan farmasi baru linear sama yang pendidikan S2 saya gitu. Iya. Nggak masalah sih Mbak. Teman-teman yang beasiswa yang saya tahu LPDP ya, itu kan juga banyak banget yang lintas jalur gitu. Jadi bukan berarti kalau lintas jalur ke peluang diterimanya kecil sih. Enggak, justru ada hal yang sebenarnya di cerita itu bisa Mbak eksplor sih. Jadi soal motivasi Mbak. Ini kan noble ya tanda kutip mulia lah Mbak bisa sampaikan bahwa sudah bekerja di BUMN dengan ya misalnya katakanlah dengan salary bonus yang cukup ini, tapi kemudian Mbak mau mengajar jadi dosen gitu, membagi ilmu itu magnitude loh.
itu bisa dikemas gitu jadi cerita sendiri gitu. Nah, terus kemudian soal gimana nih saya pindah jenjang apakah diterima? Nah, Mbak nanti di paragraf berikutnya Mbak fokuskan ke dampaknya gitu Mbak, bahwa ya justru ya meskipun tadi Mbak bilang jauh, tapi ada kok Mbak, ada hal-hal yang Mbak bisa kaitkan dengan tulisan bahwa misalnya Mbak di BUMN kan itu ada praktek good corporate governance. Nah itu Mbak bisa masukin gitu bahwa meskipun secara bidang pekerjaannya ini berbeda, tapi ada hal-hal common misalnya etos kerja di BUMN dan lain sebagainya yang bisa diterapkan gitu di ini sebenarnya bisa jadi cerita yang menarik sih. Orang yang tadinya lama di private sector udah mapan katakanlah gitu ya tanda kutip, kemudian mau gitu. Coba dikirim ke saya deh Mbak ininya Mbak. Siap. Mas, selain yang di Kemdikbud, boleh di-share untuk email Gmail-nya nanti Mas? Oh iya nanti saya share di Telegram ya. Ya sebenarnya mendingan di email saya aja deh, saya takutnya pada masuk ke spam nanti. Oh gitu, oke. Terima kasih Mas Yohan. Ya, silakan, siapa lagi? Masih Mas, boleh izin bertanya. Untuk membedakan. Iya Mas. Maaf, ini pakai Gmail yang satunya. Ini saya namanya Mas. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, standar untuk proposal disertasi di luar negeri, kenapa sangat beda ya Mas sama di Indonesia? Kalau di sana saya pernah beberapa kali ketolak. Itu karena terlalu lebar katanya, jumlahnya terlalu banyak, terlalu lebar. Mereka mintanya simpel, nggak kayak Indonesia maaf ya, kadang untuk proposal disertasi belasan sampai puluhan lembar. Di sana mereka nggak mau. Mereka cuma bilang calon supervisor yang saya hubungi itu just 3 until 5 page is enough. Mereka bilang seperti itu di emailnya gitu. Yang kedua, pertanyaan saya bagaimana, basic saya kan dulu ngajar Mas Li, sekitar 5 tahun dan sekarang saya di praktisi ya, basic saya hukum ya. Bagaimana menggabungkan saya mengajar dan di dunia praktisi itu untuk di motivation letternya itu. Mungkin kasusnya hampir sama dengan yang tanya dengan saya sebelumnya tadi, cuma kita kan ada perbedaan bidang ya, kalau saya kan di hukum ya, di praktisi hukum sekarang seperti itu. Itu mungkin pertanyaan saya cukup itu dulu, terima kasih sebelumnya. Ya, yang pertama Mas, ini dari pengalaman saya juga ditolak banyak Mas. Saya ditolak tuh sampai 10 kampus lebih lah, dan selama 1 tahun, mungkin nanti di sesi lain saya akan cerita lah soal pengalaman ditolak biar jadi pelajaran buat teman-teman juga yang lain gitu, biar nggak berulang. Nah, soal proposal Mas, itu seperti yang tadi saya sampaikan, pertama baca dulu Mas baca dulu ketentuan di kampus tujuan. Jadi memang saya ketika apply S3 itu saya apply di New Zealand, Australia, dan Inggris, di puluhan kampus, dan itu seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kampus yang dulu punya template sendiri Mas, termasuk soal ketentuan words-nya itu ada. Jadi yang misalnya maksimal sekian word, maksimal sekian halaman, ya itu dipenuhi gitu, jangan lebih dari itu gitu. Pokoknya tinggal penuhi itu aja, sebetulnya ya tanda kutip simple gitu ya. Dia mintanya apa, itu yang kita penuhi. Jadi pertama baca dulu kampus tujuan, webnya lihat, terus ya apa yang dia minta, requirement-nya, formatnya seperti apa. Nah, tadi kalau yang bilang kenapa di luar negeri sedikit, saya juga sama di profesor saya juga proposal penelitian saya cuma 3 halaman Mas. Jadi memang si profesor itu juga dia nggak mau panjang-panjang, karena dia juga banyak sekali kan jumlah student yang apply, dan dari 2-3 halaman itu sebenarnya dia juga kan udah bisa ngebaca ini arah penelitiannya kemana, penting atau enggak gitu. Jadi memang itu ya, memang di Australia, Inggris, New Zealand dari pengalaman saya sih ya seperti yang Mas bilang tadi, emang ringkes gitu, 2-3 halaman dia minta cukup gitu sih Mas gitu. Jadi memang seperti itu, tapi balik lagi nanti cek lagi Mas ke kampus tujuannya gitu. Terus yang kedua tadi soal apa ya, sorry saya lupa tadi sebelum catat.
Saya kan yang soal ini ya, pengalaman profesional ya. Sebenarnya saya kan pengalaman profesional 5 tahun, terus sekarang di posisi 5 tahun saya. Itu sebetulnya menarik sih Mas. Itu malah dari kemarin batch 1 itu saya nemuin beberapa yang tadinya kerja di BUMN, kerja di bank gitu, di private sector, terus masuk jadi PNS gitu. Termasuk saya dulu hampir 6 tahun saya di Kompas Gramedia ya, di swasta, terus saya pindah ke PNS. Sebetulnya itu kalau dikemas dalam sebuah cerita itu makna sendiri sih, menarik gitu. Apa motivasinya yang tadinya katakan tadi yang Mbak sebelumnya dia udah di BUMN, udah ya quote unquote udah enak, terus pindah, itu sih bisa jadi cerita sendiri sih Mas, itu bisa digabungkan gitu. Dan nanti Mas coba aja kirim ke saya, nanti coba saya alurnya saya ini, karena gimana ya, nulis itu kan hal yang praktis sih Mas, saya ngedit gitu, editor dulu, jadi sulit gitu kayaknya. Kalau saya lebih enak ada tulisan saya bongkar gitu, memang kerjaan saya gitu dulu kan waktu kerja di media gitu. Jadi seperti itu Mas. Jadi yang jelas justru lebih menarik kalau ada pengalaman profesional sebelumnya terus pindah jalur gitu, itu bisa sih dikemas gitu dalam bentuk tulisan. Yang jelas sih bisa tonjolkan apa motivasinya pindah itu gitu. Ya kayak tadi yang dari BUMN sekarang ngajar, itu kan bisa menarik gitu. Dia udah mapan terus kemudian mau jadi dosen yang mungkin dari segi penghasilan misalnya enggak. Nah, itu kan bisa ditambahkan kalimat atau paragraf bahwa misalnya pendidikan ini apa penting bla 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 bla. Nah, dia ingin mengajar, mencerdaskan mahasiswa dan lain sebagainya, itu bisa sih di nanti coba aja Mas kirim ke saya. Oke, ini Mas tadi nyambung pertanyaan nomor 1. Tujuan saya sebetulnya utamanya ke Malaysia ya, karena bidang kajian saya banyak di sana. Tapi beberapa negeri yang saya hubungi itu nggak ada templates. Itu saya harus mengacu kemana gitu loh. Beberapa PTN di sana, kalau yang swasta sih ada kayak Monash dan lain-lain, ada template-nya. Cuma beberapa University of Malaya, IIUM itu nggak ada template di bidang kajian saya. Terus saya itu harus mengacu kemana gitu Mas? Oke, nah ini dari pengalaman saya ya, ngelamar saya ditolak sampai kemudian diterima. Nah, kalau soal mengacu kemana, itu ya itu tadi Mas yang saya sempat bilang, paling tidak ada memuat identifikasi masalah, kemudian signifikansinya. Itu Mas, Mas googling itu pasti udah banyak banget lah itu template atau hal-hal yang poin-poin penting dalam isi sebuah proposal gitu. Nah, Mas kirim proposal ke supervisor itu tidak harga mati Mas. Artinya misalnya nih si profesor tuh ngeliat, wah proposal Mas kurang apa, itu pasti dia akan ngasih tahu kok gitu. Tolong kalau dia available ya, misalnya dia emang 12 slot mahasiswa masih ada, nah, itu dia akan minta pasti biasanya misalnya, oh Mas ini untuk metodologi penelitiannya masih lemah, bisa nggak kamu tambahin lagi di situ gitu. Itu bisa aja gitu Mas. Jadi ya kalau untuk template udah cukup banyak lah, yang penting yaitu ada identifikasi masalah, signifikansi, dampak, metode penelitian dan lain sebagainya. Cuma ya balik lagi nanti ke si supervisornya itu. Nah, saya pun ketika saya diterima di sini di Nottingham itu, saya tuh tektokan beberapa kali nggak langsung sama si profesor. Jadi saya sempat diminta revisi sama si profesor itu. Jadi dia bilang kalau oke, saya masih ada slot mahasiswa bimbingan, tapi proposal kamu bisa nggak tambahin poin ini terus yang waktu itu saya ingat ada bagian yang dia nggak mengerti ini maksudnya apa ya gitu, saya diminta jelaskan lagi gitu sih Mas. Semoga membantu menjawab. Oke, siap. Terima kasih Mas infonya. Ya. Amin ya, thank you so much. Oh, Mas boleh nanya sebentar, Mas Yohan? Mbak. Ya. Mohon maaf off cam. Itu kan tadi kan Mas Yohan kan cerita gitu kalau apply ke beberapa negara, beberapa kampus gitu. Nah, itu bisa share sedikit nggak? Awalnya itu mencari supervisornya di beberapa kampus gitu yang bidang ilmunya mirip gitu. Bagaimana Mas Yohan? Iya. Wah nih saya
sedikit aja. Cerita ditolak nih. Ada ini nih, Mani. Ada banyak nih. Tapi kemalaman nggak? Saya takutnya kemalaman atau nanti di sesi yang motivation letter ya. Soalnya saya cari profesor itu Mbak, itu kurang lebih setahun. Sampai kemudian saya dapat, dan selama setahun itu saya ditolak, rasanya 10 kampus lebih saya ditolak. Ya artinya kan dengan proposal yang sudah kita buat itu, kita mencari supervisor di beberapa kampus yang mirip dengan rencana riset kita ini ya, misalnya bidang studinya gitu. Iya, betul. Ini udah di Jakarta udah jam 10 ya? Kalau saya sih masih siang nih. Jam 9. Soalnya nih, Mas. Soalnya saya berliku-liku. Jadi mungkin singkat gini ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga sih buat teman-teman agar tidak terulang. Jadi saya lulus master itu 2018 dari Birmingham. Ketika saya pulang, saya langsung ditugaskan oleh dirjen saya untuk kuliah S3. Nah, waktu itu saya lulus, saya terima ijazah bulan Agustus, dan September pembukaan beasiswa LPDP, saya daftar. Nah, saya daftar LPDP, saya keterima, ya karena memang kuota, kalau buat PNS dosen tuh memang kan kita jalan tol lah ya, dapat prioritas itu, kuotanya besar, saya diterima. Nah, singkat kata, saya udah dapat ini nih, udah beasiswa dari LPDP, baru saya cari kampus. Jadi ketika dapat daftar LPDP, saya belum punya kampus, belum ada diterima dimanapun, karena memang waktunya sangat sempit gitu waktu itu. Oke, saya pertama kali saya ngelamar ke Adelaide, Mbak, University of Adelaide di Australia. Saya kirim proposal ke supervisor saya. Nah, dari semua supervisor yang saya lamar, itu tidak ada yang menolak proposal saya. Saya justru gagal di admission. Jadi untuk PhD ini kan kita dapat supervisor dulu, baru daftar ke kampusnya, ke admission. Nah, saya daftar di Adelaide, supervisornya oke. Begitu saya kirim, oke, saya tertarik sama proposal riset kamu. Proposal riset saya waktu itu tentang PAUD, pendidikan anak usia dini. Oke, saya daftar ke Adelaide. Dengan kondisi beasiswa udah dapat, proposal udah dapat, Mbak. Kampus lain, hanya Adelaide saja, gitu. Karena ketika itu saya terlalu over PD kali ya, dan ditambah teman-teman saya udah bilang, wah udah kalau supervisor udah oke, apalagi beasiswa udah ada, pasti diterima karena supervisor penentu. Tapi saya ini saksi bahwa itu tidak 100%. Jadi ketika saya daftar ke Adelaide, saya tidak mendaftar kampus lain. Hampir 3 bulan berikutnya, saya apply sekitar Januari ya, sekitar bulan Maret atau April, saya dapat email dari Adelaide yang menyatakan bahwa saya tidak diterima di kampus itu. Saya kaget, karena supervisor oke, beasiswa udah ada, istilahnya tanda kutip, gue udah bawa duit nih ke kampus nih gitu. Ternyata saya ditolak. Ada supervisor udah ada, beasiswa udah dapat, saya ditolak. Alasannya ketika itu saya dianggap tidak mumpuni di bidang riset. Karena saya tidak punya jurnal ilmiah, saya hanya PNS di Kemendikbud, saya birokrat, bukan dosen, saya tidak punya jurnal ilmiah, itu di soal gitu. Saya tidak diterima. Oke. Jadi pelajaran pertama, kalau nanti Bapak Ibu ngelamar ke kampus-kampus, saran saya jangan hanya satu pilihan. Ngelamarlah ke beberapa kampus atau pembimbing sekaligus, kecuali Bapak Ibu nih yakin hampir 100% pasti bakalan keterima gitu. Tapi kalau enggak, sebaiknya ngelamar ke beberapa potensial supervisor. Kenapa? Agar Bapak Ibu nggak rugi waktu. Nah, saya waktu itu hampir 3 bulan nunggu, karena saya pikir, udahlah gue pasti keterima, ini beasiswa udah dapet, supervisor udah dapet, gitu Mbak. Nah, terus ketika ditolak, ya udah, saya pikir, kampus di Australia banyak, nggak cuma satu, ditolak satu, saya apply ke yang lain. Saya apply ke kampus-kampus lain dengan proposal yang sama. Beberapa tuh menolak saya karena itu, alasan saya tidak memiliki pengalaman riset yang mumpuni, saya tidak punya jurnal ilmiah. Nah, ini pelajaran kedua bagi teman-teman yang PNS di sini, atau bukan yang non-dosen ya,
kalau memang tidak punya jurnal ilmiah dan lain sebagainya, itu di CV-nya itu di touch up lagi. Jadi pengalaman-pengalaman kerjanya, pernah melakukan proyek apa, misalnya jadi koordinator apa, jadi pimpro apa, jadi apa, itu dimasukkan karena itu yang bisa menggantikan pengalaman itu, pengalaman tadi, syarat ilmiah tadi itu, syarat riset itu. Nah kemudian ketika saya ngelamar, Mbak, ada beberapa dosen supervisor yang seperti tadi saya ceritakan, dia oke, tapi sorry, gue nggak bisa ngebimbing karena memang slot dia udah penuh. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu juga akan ngalamin gitu. Oke, dia udah oke sama topiknya, tapi dia penuh gitu. Karena di luar negeri itu si dosen itu memang benar-benar cuma dikasih slot ngebimbing tuh, kayak dosen saya tuh kalau nggak salah setahun dia cuma 4 maksimal 4 orang doang bolehnya. Lebih dari itu, sebagus apapun proposal dari si calon student, ya dia nggak bisa. Emang udah segitu dia maksimalnya. Nah, terus ada beberapa yang ketika saya amar di Australia, ada yang dia itu lagi ngerjain proyek yang relevan, masih relevan sama topik riset saya, tapi tidak 100% sama gitu. Jadi dia minta saya untuk ngubah. Ini mungkin nanti akan Bapak Ibu alami, ada supervisor, oke nih saya tertarik sama topik Anda, tapi kebetulan saya lagi meneliti project X nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau, tolong proposal risetnya diubah disesuaikan dengan project yang sedang saya jalani misalnya. Nah itu balik lagi ke kita nanti itu pilihannya. Kita mau ngubah dengan harapan agar kita bisa dapat supervisor itu, atau pilihan kedua, kalau kita mau stick sama riset riset topik kita, ya kita cari dosen lain gitu. Itu pelajarannya. Terus ada cerita yang menarik. Ini buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu punya yang namanya surat rekomendasi, entah dari pimpinannya, entah dari tokoh nasional, entah dari orang yang mungkin kenal sama si calon supervisor itu tolong disertakan. Jadi ini saya punya cerita. Saya kebetulan ketika ngelamar S3, saya dapat 2 surat rekomendasi. Yang pertama saya dapat dari Wakil Presiden RI Bapak Yusuf Kalla. Itu referensi pertama saya. Referensi kedua saya dari dirjen, dari atasan saya, dari dirjen di Kemendikbud. Nah, ketika saya apply di Australia, New Zealand, di awal-awal saya daftar, 2 referensi ini tidak pernah saya lampirkan. Tidak pernah. Karena saya pikir lempeng aja gitu. Namanya di kampus dunia akademisi yang begini-begini, tanda kutip KTBLC gini, apakah berlaku gitu. Saya jadi ya udah, saya pikir saya ngirim bener-bener cuma CV proposal udah gitu kan. Sampai satu titik saya sudah ditolak oleh belasan kampus nih, Mbak. Belasan kampus itu di Australia, itu kampus-kampus yang emang di Group of 8, kampus besar. Jadi begitu ditolak, saya cari lagi, Sampai ada satu titik, saya itu ditolak kampus di Australia yang peringkatnya itu ratusan. Jadi saya rasanya dia peringkat 500 atau 600 lah. Jadi sama kampus di Indonesia aja masih kompetitif lah gitu, kampus-kampus di Indonesia. Saya ditolak di kampus itu. Saya mikir, saya kuliah di Birmingham. Peringkat kampus saya di Birmingham waktu master itu 60 dunia. Ini saya di Australia ditolak oleh kampus yang peringkatnya 600 dunia gitu. Saya sampai ke titik itu, sampai masa iya sih, saya pikir gitu kan. Dan supervisornya itu udah oke. Jadi saya di admission, dan lagi-lagi gagalnya saya itu. Saya dianggap pengalaman riset saya kurang gitu. Ketika saya ditolak di belasan kampus sebelumnya, begitu ditolak ya udah, saya cari kampus yang lain. Tapi ketika ditolak oleh si kampus yang peringkatnya ratusan ini saya balas, Mbak, emailnya. Saya bilang gini, di email itu saya bilang bahwa jadi si kampus itu nolak saya dan merekomendasikan saya untuk ngambil program yang namanya EDD, Education Doctoral. Jadi ini program S3 juga, tapi bukan PhD. Jadi kalau diibaratkan S1, ini mungkin program D3 atau D4-nya lah gitu. Saya balas gini, saya tidak tertarik untuk ngambil program yang Anda sarankan.
karena saya ditugaskan oleh the Vice President of Republic of Indonesia dan oleh Direktur Jenderal at the Ministry, saya bilang gitu, untuk mengambil program PhD di your respective university. Saya bilang gitu. Nah, saya lampirkan, and herewith saya attach 2 referensi dari Wakil Presiden dan dari Direktur Jenderal. 2 hari kemudian, mereka kirim email ke saya, membalas email saya, dan mereka bilang, Yohan, mereka minta maaf. Mereka minta maaf dan mereka bilang, kami telah mengakses ulang aplikasi Anda. Dan Anda dinyatakan eligible untuk PhD. Jadi, saya nggak tahu nih, apakah karena 2 referensi ini yang mengubah mereka atau apa. Tapi, message yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu punya referensi dari tokoh nasional, dari atasan, dari rektor, itu sertakan, itu saya yakin itu akan menjadi poin tersendiri. Tapi bukan berarti bahwa kemudian ini jadi penentu ya, tetap kekuatan utama itu pasti di proposal dan CV kita. Tapi kalau punya surat rekomendasi dari, bisa mencari rekomendasi dari yang tadi saya sebut, orang-orang yang punya power gitulah, itu mungkin akan punya nilai tambah. Dan perjalanan PhD itu unik. Ketika saya sudah dapat email, oke, Anda eligible, mereka minta maaf, Anda eligible untuk program PhD, saya udah senang tuh, oke, gue bisa nih ke Australia, kuliah di Australia, S3, gitu. Ternyata Bapak Ibu, calon supervisor saya beberapa hari kemudian kirim email ke saya. Yohan, mohon maaf, dengan sangat menyesal, saya tidak bisa mendampingi, menjadi pembimbing kamu, karena suami saya terkena cancer. Dan saya off dari kampus, karena saya ingin men-spend sisa hidup saya bersama suami saya. Gitu. Jadi, perjalanan PhD ini unik gitu. Jadi kayak tadi, saya sudah diterima, tapi ternyata si supervisor, suaminya sakit, nggak bisa gitu. Jadi, Bapak Ibu nih, saya doakan, mudah-mudahan sih mulus gitu. Jadi, sekali tembak, daftar satu kampus, satu supervisor langsung diterima. Mudah-mudahan, insya Allah gitu. Tapi kalau pun 2-3 ya nggak usah putus asa gitu. Itu daftar PhD itu banyak lika-likunya dan menarik. Sampai teman saya di Inggris ini ada, dia dosen di UMN bilang, daftar PhD itu sulit, menjalaninya lebih sulit lagi, kata dia gitu. Tapi ya gitu, cerita saya soal cari rekomendasi itu sih Mbak. Jadi tadi ada beberapa hal sih ya. Pertama, kalau bisa sih ngelamar jangan ke satu supervisor, ke beberapa. Yang kedua, buat yang PNS, yang non dosen, itu CV-nya dikemas ulang lagi. Jadi saya pas terakhir-terakhir itu baru kemudian, ya itu tadi karena saya mungkin awalnya udah supervisor udah oke, beasiswa udah dapet, jadi saya benar-benar minimalis lah. Jadi saya pun CV-nya itu saya pakai CV tahun 2017 kalau nggak salah pas daftar itu. Baru kemudian setelah saya ditolak, saya perbaiki CV saya. Saya tambahkan, saya pernah jadi di kantor di Kemendikbud, saya pernah ngerjain proyek apa aja, saya jadi koordinator apa, saya ngerjain apa, itu saya tambahkan gitu. Baru kemudian di kampus terakhir itu ada kampus bagus lah di Australia, itu CV saya udah saya rombak, saya masukin itu pengalaman-pengalaman proyek saya. Dan waktu itu si adminnya bilang, oke nih kayaknya sih kamu sudah eligible. Cuma waktu itu saya diminta nunggu pengumuman sekitar 4 bulan. Sementara di saat yang bersamaan Inggris itu sudah ngasihkan saya offer untuk LOA. Akhirnya saya milih yang sudah di depan mata gitu. Jadi ya Bapak Ibu untuk PhD ini perlu mengantisipasi banyak hal lah. Pasti dalam melamar itu ada banyak cerita yang menarik nanti yang akan dialami. Begitu Mbak ceritanya sih, mudah-mudahan bermanfaat dan relevan sama pertanyaannya tadi ya. Ya, makasih Mas Yohan ya tipsnya, ceritanya. Mas Yohan boleh nanya Mas Yohan? Yes, silakan Mas Ferial. Ya, selamat malam Mas Yohan, teman-teman semuanya. Saya saat ini juga sebagai dosen memang. Terus umur juga udah 35 tahun, ada beberapa dari universitas yang untuk ngambil PhD ada syarat-syarat 35 tahun itu tidak bisa gitu. Ya, ada beberapa yang bisa. Nah, saya kelihatannya sedang mengejar ke situ gitu.
Nah, untuk cara saya dalam memulai gitu, Mas Yon. Saya juga sama juga sih pengalaman dengan Mas Yon nih. Sebenarnya jurnal saya tuh udah mau saya submit gitu. Tapi maksud saya tuh hasil tesis saya ada jurnalnya, tapi jurnalnya itu tidak tersubmit karena terlalu kebanyakan juga jadinya. Tidak terlihat di Sinta gitu, jadi nama saya tidak ada di Sinta saat ini gitu. Nah itu mungkin ada 2 kelemahan itu yang mungkin minta motivasinya Mas, mungkin di situ Mas, dari 2 itu mungkin apa, dan solusi mungkin untuk universitas mana. Saya sih sebelumnya juga sudah membuat motivation letter di Yokohama, itu memang sesuai juga dengan jurusan saya gitu. Nah mungkin apakah itu masih ada peluang, dan dari umur 35 ini kira-kira berapa tahun lagi ya saya harus benar-benar harus ngambil gitu Mas. Itu mungkin Mas Johan. Ya, makasih Mas. Kalau soal usia, saya pikir itu masih sangat muda Mas, maksudnya untuk kuliah S3 gitu. Saya pun ya usia saya di atas Mas gitu, dan saya baru aja nih ngambil PhD gitu. Saya malah baru denger nih kalau ada kampus yang mensyaratkan usia 35 untuk ambil S3 gitu. Ya saya sih kemarin ketika apply sih rata-rata dia untuk usia sih tidak ya. Apalagi setahu saya di negara maju itu kan education for all ya. Banyak yang udah tua juga ngambil gitu. Ya kalau yang nemuin kayak gitu sih Mas, ya saya pikir ya seperti prinsip saya ketika saya ditolak di Australia sih Mas, ya cari aja yang lain karena toh kampus kan nggak hanya satu gitu Mas. Cari, dan saya yakin loh banyak kampus yang menerima yang usianya di atas yang 35 gitu. Saya yakin gitu. Itu yang pertama sih Mas, kalau ditolak satu kampus cari yang lain, toh kampus nggak cuma satu gitu. Ditolak di negara A bisa cari ke negara B, di negara B juga kampus ada banyak misalnya gitu. Itu sih Mas. Kalau yang saya pikir itu sih. Nah soal jurnal nih Mas, soal jurnal ini juga gini. Kalau saya nggak tahu nih saya benar atau salah, tapi kalau Australia saya lihat memang kecenderungannya kalau PhD kan memang buat filosofi ya, memang kebanyakan kan buat researcher, buat dosen ya, kayak gitu ya. Jadi banyak memang yang meminta itu syaratnya publikasi ilmiah gitu. Sementara kayak saya dan ya mungkin Mas dosen tapi belum punya jurnal yang terbit di yang internasional gitu. Ya mungkin katakanlah posisi kita sama nih Mas nih. Saya juga ketika apply saya tidak punya jurnal sama sekali karena dan di situ saya sampaikan Mas, ketika ditanya saya sampaikan bahwa saya adalah birokrat di Kemendikbud gitu. Memang nulis jurnal itu tidak ada dalam bagian tugas saya Mas. Jadi saya setahun nulis jurnal internasional 5 pun itu nggak pengaruh ke karir saya gitu. Jadi tidak bisa saya masukkan sebagai kalau dosen tuh ada angka kreditnya gitu. Nah, terus gimana nih solusinya? Nah, solusinya saya itu tadi Mas, pengalaman kerja saya masukkan. Nah, mungkin bisa jadi nih kalau Mas CV Mas bisa Mas perbaiki lagi, bisa lengkapi. Misalnya sebagai dosen kan sering tuh Mas misalnya ikut jadi konsultan misalnya di mana nih, di Pemda atau di kementerian apa, jadi konsultan bidang apa. Nah itu dimasukin tuh Mas gitu. Jadi saya waktu itu CV saya tambah-tambahin tuh. Saya tahun berapa pernah jadi program koordinator untuk program apa yang levelnya nasional, saya tulis gitu. Terus misalnya saya pernah jadi koordinator project apa gitu. Itu saya tulis Mas. Jadi CV saya perbaiki lagi. Nah mungkin itu bisa jadi ini Mas. Artinya agar dia ngelihat bahwa oke, kamu nggak punya jurnal tapi pengalaman profesional kamu sudah cukup. Nah, dan itu yang di-acknowledge sama Nottingham di tempat saya kuliah sekarang. Jadi si dosen saya itu nanya ke saya Mas, waktu saya tektokan apply itu, dia nanya, kamu sudah bekerja di ministry berapa lama? Saya bilang 10 tahun. Oh, oke. Gitu. Jadi mungkin dia melihat itu gitu. Jadi dan sepertinya kalau di UK banyak sih di sini teman-teman PNS yang latar belakangnya birokrat ya, dari Kemenq, dari Bappenas, dari BPK gitu, yang ya sama, kami tidak punya jurnal ilmiah gitu, tapi ya diterima karena ya itu mungkin
di sini di Inggris pengalaman profesional itu di acknowledge gitu sih Mas. Jadi saran saya itu di CV-nya dilihat lagi apa yang kira-kira bisa masukin Mas gitu. Ya tadi saya tertarik dengan Mas yang bilang data, tekankan ke data gitu. Oh iya boleh sih, bentar mungkin saya lebih ngedeketin ke data tadi, kata-kata yang lebih powerful gitu ya Mas Yohan ya. Iya. Di CV. Terima kasih Mas Yohan. Ya, silakan. Ada yang lain? Nanti kalau yang belum terjawab kita bisa chat di Telegram ya. Gimana Bapak Ibu, masih ada? Oh ini ada yang nanya soal jurnal, gimana caranya jurnal kita bisa dipublikasikan? Waduh, ini salah sasaran ini kalau nanya ke saya juga malah saya pengen nanya gitu. Karena background saya PNS, birokrat, dan sebelumnya wartawan. Kalau nulis populer saya siap jawab, tapi kalau jurnal mungkin Bapak Ibu yang dosen di sini yang sering nulis jurnal ilmiah dan beberapa kali tulisannya terbit mungkin bisa menjawab nih dari Mbak atau Mas Ade Husna. Kalau tidak ada, kita sudahi atau ada yang ingin menanyakan? Nanti mudah-mudahan kita ada pertemuan insya Allah bulan depan soal motivation letter. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang siapkan motivation letternya, insya Allah nanti kita punya waktu untuk kita diskusikan, dan nanti saya insya Allah nanti yang naskah teman-teman kirim bisa saya edit atau saya bongkar gitu. Mas Yohan mau nanya dulu bentar sebelum udahan. Oh ya, silakan Mbak. Ya, ini ada punya komunitas sebenarnya, ini ngebantuin ibu-ibu gitu, UMKM untuk masalah optimasi di sosial media. Jadi penggunaan teknologi digitalnya kan ibu-ibu masih gaptek tuh. Ini bentuknya tuh suatu komunitas gitu dari pengusaha-pengusaha pemula, awalnya dari Kominfo. Nah, sekarang tuh bentuknya hanya sebatas grup aja. Grup. Jadi belum tapi jadi sebelumnya sih jadi foundernya juga. Foundernya juga kebetulan. Nah, bagusnya itu ini dibuat seperti apa ya Mas ya komunitas ini tuh gitu. Soalnya ini setiap hari tuh jalan juga optimasinya untuk jualan di marketplace sama di Instagramnya. Jadi kalau misalnya ada teknologi-teknologi yang baru, mereka tuh lebih belajar lebih cepat. Contohnya sekarang di Instagram ada Reels. Nah, mereka udah tahu duluan sebelum Reels itu dirilis secara lengkapnya sama pihak Instagram. Jadi info-infonya tuh lebih update lagi gitu kalau buat ke OL Shop sih, online shop. Jadi semuanya ini seluruh Indonesia. Nah, bagusnya tuh nggak taunya tuh gini Mas. Bingungnya komunitas ini tuh nantinya tuh mau dibentuknya tuh bagusnya jadi apa gitu. Karena kan belum berbadan hukum, belum resmi gitu, belum resmi, hanya sebatas grup-grup aja, Telegram sama WhatsApp gitu. Kalau menurut Mas ini bagusnya kayaknya bagus dimasukin ke yang target ke depannya gitu Mas, buat ngebantu UMKM di Indonesia untuk penggunaan teknologi digitalnya. Menurut Mas itu kemana gitu bagusnya? Apa CSR? Ya, Mbak? Apa? Maksudnya di tulisan? Iya di tulisan. Di tulisan nanti. Oke. Kalau di tulisan Mbak, ini pertama kalau kita bicara dampak ya Mbak. Ketika kita nulis kalimat atau paragraf, kita mau menceritakan dampak yang sudah kita lakukan. Tadi pertama, kalau Mbak tulis tuh sebisa mungkin konkret. Dan untuk bisa konkret itu, Mbak bisa cantumkan si target. Misalnya nih, Mbak tadi kan mendampingi yang soal ibu-ibu tadi ya. Pertama, jangan lupa data Mbak. Jadi Mbak bisa tambahkan riset. Misalnya, saya mendampingi ibu-ibu di desa saya untuk misalnya berjualan online. Dan Mbak bisa sisipkan data, misalnya bahwa berdasarkan data jumlah misalnya ibu-ibu yang aktif sebagai pedagang UMKM itu sangat kecil misalnya dari segi gender dibanding pria gitu.
Padahal misalnya sektor UMKM itu menyumbang pendapatan yang sangat besar. Nggak usah kita bicara Indonesia, misalnya spesifik aja, misalnya Mbak di mana nih lokasinya nih? Di Tangerang Selatan. Nah, di Tangsel, misalnya bahwa kan Mbak bisa cari tuh, coba cari data yang relevan, misalnya bahwa sektor UMKM itu menyumbang sekian persen dari pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan. Nah, saya melakukan pendampingan itu. Nah, Mbak kemudian paragraf berikutnya Mbak bisa setelah di paragraf yang kelima katakanlah yang tadi soal dampak ya, Mbak bicara soal dampak Mbak itu Mbak melakukan pendampingan itu ya, Mbak di paragraf kelima Mbak sampaikan soal data bahwa ini penting ini soal yang digital itu. Nah, di paragraf keenam Mbak bicarakan dampaknya. Nah, untuk membicarakan dampak Mbak bisa ceritakan misalnya ambil salah satu orang yang sudah Mbak bina. Tadi contoh tadi saya di tulisan saya yang udah saya bongkar, saya tanya kan ke si pengarangnya, si pedagang songketnya nih ada nggak yang setelah dibimbing dia naik omsetnya gitu, terus siapa namanya. Nah Mbak, kalau konteks Mbak bisa aja misalnya di Tangerang Selatan itu misalnya ada Pak Budi misalnya. Nah kan Mbak perempuan ya yang didampingi, misalnya Ibu Wati misalnya. Nah Ibu Wati ini sebelum saya berikan pendampingan digital melalui komunitas dan juga melalui fitur Instagram dan bla 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 itu, dia hanya bisa menjual produk keripik singkong misalnya hanya misalnya 100 bungkus dalam 1 bulan. Tetapi dengan pendampingan yang saya lakukan melalui Instagram dan media sosial, dia bisa menjual sekarang misalnya sampai 1000 bungkus setiap bulan, dan berkat pendampingan digital itu dia tidak hanya memasarkan di Tangerang Selatan, tapi dia sudah bisa mengirimkan produknya itu misalnya dari mulai Aceh sampai ke Papua. Itu akan jadi magnitude cerita sendiri itu Mbak. Mbak ceritakan langsung dampak ke si Pak Budinya gitu. Itu salah satu yang biasanya juga dilakukan oleh teman-teman media untuk menceritakan dampak. Ya ceritakan dari sektor dari sudut pandang si penerima manfaatnya gitu Mbak. Ini ya, dari iya, Mas Yohan dosen juga sih, tapi baru 1 tahun ini, jadi belum ada jabatan fungsionalnya. Jadi kalau jurnal sih baru 3 jurnal aja. Bagus, saya nol. Saya nggak punya. Ya baru 3 jurnal, soalnya dosen baru banget. Ini sebenarnya udah ada MOU gitu sama Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, sama itu komunitasnya tuh. Jadi bagusnya tuh maunya tuh ini komunitasnya tuh pengennya tuh sama seperti kayak UMKM gitu. Jadi ngebantunya khusus di masalah teknologinya. Kebetulan sekarang jurusannya teknik electrical engineering. Jadi targetnya tuh maunya sih ke Jepang. Nah, ngebuatnya tuh gimana gitu, kata-katanya tuh sebenarnya ini udah, kalau ini teknologi udah ngebantu sih gitu. Terus sekarang juga lagi ngebantu di komite sekolah untuk masalah sekolah daringnya. Nah itu tuh, tapi cara menyampaikannya tuh yang susah gitu buat jadi tulisannya, itu yang bingung sih, karena teknik mungkin ya Mas. Ya buat aja dulu, nanti kirim aja ke saya deh. Oh iya. Yang jelas ya itu sih, kalau bisa sih ada data gitu, jadi dan data itu bisa kita dapat dari riset. Banyak kok data tuh sekarang banyak. Seperti contoh tadi soal digital, pemasaran digital itu kan datanya ada banyak sekali data yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita tulis untuk menjadi tanda kutip pembenaran lah ya, atau data menjadi kalimat pendukung bahwa memang yang kita lakukan ini penting dan punya dampak besar gitu. Coba aja dibuat dulu, nanti kirim ke saya. Iya. Atau bulan depan ya nanti di. Iya, siapkan aja dulu. Iya. Makasih ya Mas ya. Yuk. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan Bapak Ibu sehat-sehat semua. Apalagi di Indonesia nih, saya dengar berita nih kebat-kebit juga di sini tiap hari. Beritanya berita duka terus. Iya betul. Ya semoga Bapak Ibu sehat terus. Amin. Ya sehat selalu Mas, makasih. Ya bagi yang keluarganya sedang diberikan cobaan, mudah-mudahan segera sembuh, segera fit kembali semuanya, dan yang terpenting ya semoga semua proses untuk mendaftar beasiswanya apapun itu
lancar. Amin. Dan Amin. insya Allah Amin. sekali daftar, sekali tembak langsung Wow. dapat. Amin. Amin. Fatihah. Ya, mudah-mudahan lah, amin. Nanti kalau ada yang yang kurang-kurang bisa ditanyakan lagi, bisa email saya. Demikian, saya mohon maaf kalau selama penyampaian dari saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat malam buat Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mas Insya Allah. Johan.